Erika tumbuh di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Tempat hamparan sawah mengelilingi rumah-rumah papan yang sudah mulai dimakan usia. Rumah keluarga Erika tak jauh berbeda. Sebuah bangunan sederhana dari kayu jati tua yang mulai rapuh, beratap seng berkarat yang berbunyi nyaring saat hujan turun. Disinilah Erika tumbuh bersama kedua orang tuanya, Pak Tarto dan Bu Sri. Kehidupan mereka sangat sederhana. Pak Tarto dulunya seorang buruh tani, namun karena faktor usia dan kondisi fisik yang semakin menurun, ia mulai jarang diajak bekerja oleh pemilik lahan. Sementara Bu Sri, meskipun tubuhnya ringkih dan sering batuk-batuk, tetap mencoba membantu perekonomian keluarga dengan membuat keripik singkong dan menitipkannya ke warung-warung di sekitar desa. Erika yang kala itu masih belia, sering membantu ibunya mengupas singkong dan mengaduk bumbu, meskipun tangannya kecil dan kerap melepuh terkena minyak panas. Keluarga ini bukan tipe yang mengeluh, tapi hidup memang tak memberi mereka banyak pilihan. Meski kesulitan, Pak Tarto selalu menanamkan semangat mandiri pada Erika. Ia selalu berkata, "Gagal itu biasa, Rik. Tapi jangan sampai kamu berhenti mencoba hanya karena takut gagal lagi." Kalimat itu terus membekas di hati Erika. Sejak duduk di bangku SMA, Erika mulai menunjukkan ketertarikan pada dunia usaha. Ia pernah mencoba membuat gantungan kunci dari resin dan menjualnya lewat teman-temannya. Hasilnya lumayan, tapi tak bertahan lama. Resin mahal dan pembelinya semakin sedikit. Setelah itu ia mencoba jualan pulsa elektrik dari ponsel jadulnya. Lagi-lagi, usahanya kandas. Modal kecil dan pelanggan sering berhutang, lalu tak membayar. Setelah lulus SMA, Erika memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah karena tak tega membebani orang tuanya. Ia justru makin gencar mencoba berbagai cara untuk menambah penghasilan. Ia menjual kue, membuka jasa ketik tugas, bahkan pernah menjadi reseller produk kecantikan. Namun, setiap usaha yang dirintisnya selalu berakhir tanpa hasil. Entah karena pemasaran yang kurang, barang yang tidak laku, atau mitra yang tidak jujur, semuanya seperti bersekongkol membuat langkah Erika selalu buntu. Sementara itu, kondisi orang tuanya kian hari kian mengkhawatirkan. Bu Sri yang awalnya hanya batuk-batuk ringan, mulai sering sesak napas dan lemas. Suatu malam, Erika melihat ibunya gemetar hebat di atas tikar tipis tempat tidur mereka. Napasnya tersengal dan wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Erika ingin membawanya ke puskesmas, tapi mereka tidak punya cukup uang, bahkan untuk sekadar membayar ojek ke kota. "Kita ke dokter, Bu," kata Erika malam itu sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Bu Sri hanya menggeleng lemah, senyumnya tipis. "Jangan, Rik. Uang kita simpan saja, ibu sudah tua. Kalau memang waktunya ya ibu pasrah." Kalimat itu menancap di hati Erika seperti sembilu. Ia bertekad, apapun caranya ia harus mengubah nasib. Tapi hidup tak pernah memberi ruang mudah. Bahkan ketika ia mencoba melamar kerja ke toko atau warung sekitar, jawabannya selalu sama. "Kami butuh yang sudah pengalaman," atau "Maaf, belum butuh pegawai." Pak Tarto pun tak kalah memprihatinkan. Kakinya yang sempat terkilir karena terjatuh dari tangga bambu saat memanen kelapa tak pernah benar-benar pulih. Kini, ia hanya duduk di kursi kayu reot di beranda rumah, mengamati jalan tanah yang setiap hari dilalui anak-anak sekolah dan pedagang sayur. Setiap malam, Erika termenung. Di kamarnya yang sempit hanya diterangi lampu minyak, ia memikirkan ulang semua langkah yang pernah ia ambil. Di desa, peluang nyaris tak ada. Semua bisnis kecil sudah dikuasai oleh para pemilik modal. Tapi di kota pun ia tidak punya kenalan, tidak punya tempat tinggal, dan tentu saja tidak punya uang. Sering ia berpikir, mungkin memang ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Mengapa usaha orang lain bisa jalan, sedangkan dirinya seperti selalu disabotase oleh takdir? Pada suatu malam Jumat, saat angin bertiup kencang dan suara anjing-anjing menggonggong tak henti di kejauhan, Erika duduk di dekat tungku dapur bersama ibunya. Api kayu bakar menghangatkan tubuh mereka yang mulai menggigil di terpa udara malam. "Rik," suara Bu Sri pelan. "Iya, Bu. Kalau nanti ibu dan bapak enggak ada,
Jangan menyerah ya nak, rezeki itu sudah ada yang atur. Tapi kadang, jalan ke sananya memang harus berdarah-darah. Erika memejamkan mata, menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Ia terlalu paham maksud kalimat itu. Orang tuanya tak ingin menjadi beban. Mereka tahu kondisi mereka tidak akan membaik tanpa pertolongan medis. Tapi mereka juga sadar bahwa harapan itu sudah nyaris mustahil mereka gapai. Malam itu Erika menangis dalam diam. Ia merasakan ketidakberdayaan yang sangat besar. Bukan hanya karena kemiskinan, tapi karena impian dan perjuangan yang terus-menerus dihantam kegagalan. Ia mulai merasa bahwa hidup ini tidak adil. Mengapa keluarga yang jujur dan rajin seperti mereka harus hidup begini? Sementara di luar sana orang bisa hidup berlimpah dengan cara-cara curang. Namun di tengah keputusasaan itu, Erika belum tahu bahwa jalan hidupnya akan segera berubah. Sebuah pertemuan yang awalnya terlihat sebagai berkah akan membuka pintu menuju dunia yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Dunia gelap yang dipenuhi janji-janji manis dan imbalan instan, tapi dengan harga yang tak pernah benar-benar diberitahukan. Di awal, harga yang harus dibayar dengan jiwa, darah, dan kehilangan yang tak ternilai. Tapi itu semua belum datang. Untuk saat ini Erika masih seorang gadis desa yang berjuang sendirian, menggenggam impian yang terus dipatahkan. Di balik matanya yang sembab, masih ada nyala kecil yang enggan padam. Ia belum tahu dari mana, tapi ia yakin akan ada jalan. Harus ada jalan. Karena jika tidak, maka apalagi yang bisa ia percaya di dunia ini. Matahari pagi itu bersinar lebih hangat dari biasanya. Erika sedang duduk di beranda rumahnya yang mulai lapuk, mengupas singkong untuk dijadikan keripik seperti biasa. Jemarinya lincah meski pikirannya terus melayang. Sejak kematian sahabatnya beberapa bulan lalu akibat kecelakaan motor, Erika merasa hidup ini semakin singkat dan tak menentu. Ia makin sering berpikir tentang masa depan dan masa lalu yang seperti tak pernah berpihak padanya. Tapi hidup kadang menyimpan kejutan dalam senyap. Sebuah pertemuan tak disengaja di pasar tradisional desa mereka 3 bulan sebelumnya menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah Erika bayangkan. Saat itu, Erika sedang menjajakan keripik buatannya di lapak kecil pinggir jalan. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pria muda yang baru saja turun dari mobil hitam mewah. Penampilannya bersih, berwajah teduh, dan sikapnya jauh dari kesan sombong. Namanya Arman, seorang pengusaha dari kota yang datang ke desa untuk mencari lahan pertanian organik sekaligus mencoba memperluas jaringan bisnisnya. Entah bagaimana ia tertarik dengan keripik singkong buatan Erika. Tapi bukan sekadar karena rasanya, melainkan juga karena pembuatnya. Dalam waktu singkat, Arman mulai sering datang ke desa. Awalnya hanya untuk membeli keripik dan mengobrol, lalu berlanjut dengan ajakan makan siang. Dan kemudian berani meminta izin pada orang tua Erika untuk mengenalnya lebih dalam. Banyak warga desa yang bergunjing. Mereka heran mengapa seorang pria kota yang kaya dan sukses tertarik pada gadis kampung miskin seperti Erika. Tapi Arman tak peduli. "Yang saya cari bukan siapa kamu berasal," kata Arman suatu malam di bawah pohon jambu di depan rumah Erika. "Tapi siapa kamu sebenarnya?" Erika tak terbiasa dengan kata-kata manis. Tapi di mata Arman, ia melihat ketulusan yang berbeda. Bukan hanya janji, tapi juga tindakan nyata. Arman bahkan membantu membelikan motor bekas agar Erika bisa lebih mudah membawa ibunya ke puskesmas. Saat itu Erika hampir tak percaya. Rasanya seperti mimpi. Lamaran pun datang tak lama kemudian. Arman datang bersama keluarganya yang tampak terhormat. Meskipun awalnya Pak Tarto ragu, terutama karena mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, tapi akhirnya beliau merestui hubungan itu dengan satu syarat. Arman harus menjaga Erika, tak peduli keadaan seperti apapun nanti. Pernikahan mereka sederhana tapi penuh haru, diadakan di pendopo desa dengan sajian makanan seadanya dan iringan gamelan lokal. Namun, senyum di wajah Erika saat itu adalah yang paling tulus yang pernah ia tunjukkan dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipandang sebagai seseorang
Sesuatu yang berharga. Setelah menikah, kehidupan Erika berubah drastis. Ia pindah ke kota, tinggal di rumah besar berlantai 2 dengan taman di depannya. Dulu ia tidur beralas tikar, kini ia beristirahat di atas ranjang empuk dengan sprei harum. Dulu, air sumur keruh harus ia timba sendiri. Kini air hangat mengalir dari keran kapanpun ia mau. Tapi yang paling membuat hatinya bersyukur, bukanlah semua kemewahan itu, melainkan kesempatan untuk membawa kedua orang tuanya ke dokter. Hanya seminggu setelah menikah, Erika kembali ke desa bersama Arman. Ia menyewa mobil dan membawa orang tuanya ke rumah sakit terbaik di kota. Bu Sri menjalani pemeriksaan lengkap, dan meskipun hasilnya menunjukkan adanya gangguan paru-paru yang cukup serius, Erika tumbuh di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Tempat hamparan sawah mengelilingi rumah-rumah papan yang sudah mulai dimakan usia. Rumah keluarga Erika tak jauh berbeda. Sebuah bangunan sederhana dari kayu jati tua yang mulai rapuh, beratap seng berkarat yang berbunyi nyaring saat hujan turun. Disinilah Erika tumbuh bersama kedua orang tuanya, Pak Tarto dan Bu Sri. Kehidupan mereka sangat sederhana. Pak Tarto dulunya seorang buruh tani, namun karena faktor usia dan kondisi fisik yang semakin menurun, ia mulai jarang diajak bekerja oleh pemilik lahan. Sementara Bu Sri, meskipun tubuhnya ringkih dan sering batuk-batuk, tetap mencoba membantu perekonomian keluarga dengan membuat keripik singkong dan menitipkannya ke warung-warung di sekitar desa. Erika yang kala itu masih belia, sering membantu ibunya mengupas singkong dan mengaduk bumbu, meskipun tangannya kecil dan kerap melepuh terkena minyak panas. Keluarga ini bukan tipe yang mengeluh, tapi hidup memang tak memberi mereka banyak pilihan. Meski kesulitan, Pak Tarto selalu menanamkan semangat mandiri pada Erika. Ia selalu berkata, "Gagal itu biasa, Rik, tapi jangan sampai kamu berhenti mencoba hanya karena takut gagal lagi." Kalimat itu terus membekas di hati Erika. Sejak duduk di bangku SMA, Erika mulai menunjukkan ketertarikan pada dunia usaha. Ia pernah mencoba membuat gantungan kunci dari resin dan menjualnya lewat teman-temannya. Hasilnya lumayan, tapi tak bertahan lama. Resin mahal dan pembelinya semakin sedikit. Setelah itu ia mencoba jualan pulsa elektrik dari ponsel jadulnya. Lagi-lagi, usahanya kandas. Modal kecil dan pelanggan sering berhutang, lalu tak membayar. Setelah lulus SMA, Erika memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah karena tak tega membebani orang tuanya. Ia justru makin gencar mencoba berbagai cara untuk menambah penghasilan. Ia menjual kue, membuka jasa ketik tugas, bahkan pernah menjadi reseller produk kecantikan. Namun, setiap usaha yang dirintisnya selalu berakhir tanpa hasil. Entah karena pemasaran yang kurang, barang yang tidak laku, atau mitra yang tidak jujur, semuanya seperti bersekongkol membuat langkah Erika selalu buntu. Sementara itu, kondisi orang tuanya kian hari kian mengkhawatirkan. Bu Sri yang awalnya hanya batuk-batuk ringan, mulai sering sesak napas dan lemas. Suatu malam, Erika melihat ibunya gemetar hebat di atas tikar tipis tempat tidur mereka. Napasnya tersengal, dan wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Erika ingin membawanya ke puskesmas, tapi mereka tidak punya cukup uang, bahkan untuk sekadar membayar ojek ke kota. "Kita ke dokter, Bu," kata Erika malam itu sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Bu Sri hanya menggeleng lemah, senyumnya tipis. "Jangan, Rik, uang kita simpan saja, ibu sudah tua. Kalau memang waktunya ya ibu pasrah." Kalimat itu menancap di hati Erika seperti sembilu. Ia bertekad, apapun caranya ia harus mengubah nasib. Tapi hidup tak pernah memberi ruang mudah. Bahkan ketika ia mencoba melamar kerja ke toko atau warung sekitar, jawabannya selalu sama. "Kami butuh yang sudah pengalaman," atau "Maaf, belum butuh pegawai." Pak Tarto pun tak kalah memprihatinkan. Kakinya yang sempat terkilir karena terjatuh dari tangga bambu saat memanen kelapa tak pernah benar-benar pulih. Kini, ia hanya duduk di kursi kayu reot di beranda rumah, mengamati jalan tanah yang setiap hari dilalui anak-anak sekolah dan pedagang sayur. Setiap malam, Erika termenung. Di kamarnya yang sempit hanya diterangi lampu minyak,
Ia memikirkan ulang semua langkah yang pernah ia ambil. Di desa, peluang nyaris tak ada. Semua bisnis kecil sudah dikuasai oleh para pemilik modal. Tapi di kota pun ia tidak punya kenalan, tidak punya tempat tinggal, dan tentu saja tidak punya uang. Sering ia berpikir, mungkin memang ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Mengapa usaha orang lain bisa jalan, sedangkan dirinya seperti selalu disabotase oleh takdir? Pada suatu malam Jumat, saat angin bertiup kencang dan suara anjing-anjing menggonggong tak henti di kejauhan, Erika duduk di dekat tungku dapur bersama ibunya. Api kayu bakar menghangatkan tubuh mereka yang mulai menggigil di terpa udara malam. "Rick," suara Bu Sri pelan. "Iya, Bu. Kalau nanti ibu dan bapak enggak ada, jangan menyerah ya, Nak. Rezeki itu sudah ada yang atur. Tapi kadang jalan ke sananya memang harus berdarah-darah." Erika memejamkan mata, menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Ia terlalu paham maksud kalimat itu. Orang tuanya tak ingin menjadi beban. Mereka tahu kondisi mereka tidak akan membaik tanpa pertolongan medis. Tapi mereka juga sadar bahwa harapan itu sudah nyaris mustahil mereka gapai. Malam itu Erika menangis dalam diam. Ia merasakan ketidakberdayaan yang sangat besar. Bukan hanya karena kemiskinan, tapi karena impian dan perjuangan yang terus-menerus dihantam kegagalan. Ia mulai merasa bahwa hidup ini tidak adil. Mengapa keluarga yang jujur dan rajin seperti mereka harus hidup begini, sementara di luar sana orang bisa hidup berlimpah dengan cara-cara curang? Namun di tengah keputusasaan itu, Erika belum tahu bahwa jalan hidupnya akan segera berubah. Sebuah pertemuan yang awalnya terlihat sebagai berkah akan membuka pintu menuju dunia yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Dunia gelap yang dipenuhi janji-janji manis dan imbalan instan, tapi dengan harga yang tak pernah benar-benar diberitahukan. Di awal, harga yang harus dibayar dengan jiwa, darah, dan kehilangan yang tak ternilai. Tapi itu semua belum datang. Untuk saat ini Erika masih seorang gadis desa yang berjuang sendirian, menggenggam impian yang terus dipatahkan. Di balik matanya yang sembab, masih ada nyala kecil yang enggan padam. Ia belum tahu dari mana, tapi ia yakin akan ada jalan. Harus ada jalan. Karena jika tidak, maka apalagi yang bisa ia percaya di dunia ini. Matahari pagi itu bersinar lebih hangat dari biasanya. Erika sedang duduk di beranda rumahnya yang mulai lapuk, mengupas singkong untuk dijadikan keripik seperti biasa. Jemarinya lincah meski pikirannya terus melayang. Sejak kematian sahabatnya beberapa bulan lalu akibat kecelakaan motor, Erika merasa hidup ini semakin singkat dan tak menentu. Ia makin sering berpikir tentang masa depan dan masa lalu yang seperti tak pernah berpihak padanya. Tapi hidup kadang menyimpan kejutan dalam senyap. Sebuah pertemuan tak disengaja di pasar tradisional desa mereka 3 bulan sebelumnya menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah Erika bayangkan. Saat itu, Erika sedang menjajakan keripik buatannya di lapak kecil pinggir jalan. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pria muda yang baru saja turun dari mobil hitam mewah. Penampilannya bersih, berwajah teduh, dan sikapnya jauh dari kesan sombong. Namanya Arman, seorang pengusaha dari kota yang datang ke desa untuk mencari lahan pertanian organik sekaligus mencoba memperluas jaringan bisnisnya. Entah bagaimana ia tertarik dengan keripik singkong buatan Erika. Tapi bukan sekadar karena rasanya, melainkan juga karena pembuatnya. Dalam waktu singkat, Arman mulai sering datang ke desa. Awalnya hanya untuk membeli keripik dan mengobrol, lalu berlanjut dengan ajakan makan siang. Dan kemudian berani meminta izin pada orang tua Erika untuk mengenalnya lebih dalam. Banyak warga desa yang bergunjing. Mereka heran mengapa seorang pria kota yang kaya dan sukses tertarik pada gadis kampung miskin seperti Erika. Tapi Arman tak peduli. "Yang saya cari bukan siapa kamu berasal," kata Arman suatu malam di bawah pohon jambu di depan rumah Erika. "Tapi siapa kamu sebenarnya?" Erika tak terbiasa dengan kata-kata manis. Tapi di mata Arman, ia melihat ketulusan yang berbeda. Bukan hanya janji, tapi juga tindakan nyata.
Arman bahkan membantu membelikan motor bekas agar Erika bisa lebih mudah membawa ibunya ke puskesmas. Saat itu Erika hampir tak percaya. Rasanya seperti mimpi. Lamaran pun datang tak lama kemudian. Arman datang bersama keluarganya yang tampak terhormat. Meskipun awalnya Pak Tarto ragu, terutama karena mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, tapi akhirnya beliau merestui hubungan itu dengan satu syarat. Arman harus menjaga Erika, tak peduli keadaan seperti apapun nanti. Pernikahan mereka sederhana tapi penuh haru, diadakan di pendopo desa dengan sajian makanan seadanya dan iringan gamelan lokal. Namun, senyum di wajah Erika saat itu adalah yang paling tulus yang pernah ia tunjukkan dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipandang sebagai seseorang yang berharga. Setelah menikah, kehidupan Erika berubah drastis. Ia pindah ke kota, tinggal di rumah besar berlantai 2 dengan taman di depannya. Dulu ia tidur beralas tikar, kini ia beristirahat di atas ranjang empuk dengan sprei harum. Dulu, air sumur keruh harus ia timba sendiri. Kini air hangat mengalir dari keran kapanpun ia mau. Tapi yang paling membuat hatinya bersyukur, bukanlah semua kemewahan itu, melainkan kesempatan untuk membawa kedua orang tuanya ke dokter. Hanya seminggu setelah menikah, Erika kembali ke desa bersama Arman. Ia menyewa mobil dan membawa orang tuanya ke rumah sakit terbaik di kota. Busri menjalani pemeriksaan lengkap, dan meskipun hasilnya menunjukkan adanya gangguan paru-paru yang cukup serius, sudah 5 tahun pernikahan Erika dan Arman berjalan. Dan dalam waktu sesingkat itu, kehidupan mereka berubah luar biasa. Jika dulu Erika mengenal kata cukup sebagai kondisi paling ideal, kini ia hidup dalam kelimpahan yang hampir tak masuk akal. Suaminya, Arman, seolah menyulap apapun yang disentuhnya menjadi emas. Dulu Arman hanya menjalankan 2 usaha, distributor sembako dan peternakan unggas. Tapi kini jaringan bisnisnya menjalar kemana-mana. Ada kafe modern yang ramai dikunjungi, anak muda di kota besar, kontraktor bangunan yang menangani proyek pemerintah, bahkan bisnis ekspor hasil pertanian yang menjangkau luar negeri. Nama Arman mulai dikenal di kalangan pengusaha kota. Majalah bisnis lokal pernah memuatnya dalam artikel khusus, "Dari Desa ke Dunia, Kisah Sukses Arman Wibowo." Namun, yang membuat orang terkejut bukan hanya keberhasilan bisnisnya, melainkan betapa cepat semua itu terjadi. Dalam waktu 5 tahun, kekayaan Arman tumbuh berlipat ganda, seolah tak mengenal hambatan, tak ada krisis, tak ada kompetitor yang mampu menyaingi. Semua usaha yang dirintisnya selalu berhasil, tanpa kecuali. Erika sering tertegun melihat perkembangan itu. Ia ingat betul bagaimana Arman dulu hanya memiliki 1 mobil sederhana dan kantor kecil di pinggir kota. Tapi sekarang, armada mobilnya berderet di garasi. Kantor pusatnya berdiri megah di jantung kota, dikelilingi bangunan tinggi lainnya. Bahkan Arman kini memiliki puluhan karyawan yang dengan setia mengikuti semua instruksinya. Meski begitu, Arman tetap bersikap hangat dan sederhana pada Erika. Ia tak berubah menjadi pria congkak seperti yang sering dikisahkan dalam drama. Di hadapan Erika, Arman tetaplah suami yang penuh perhatian, yang masih suka menyuapkan buah ke mulutnya saat mereka bersantai di balkon. "Kamu harus ikut aku ke pabrik minggu depan," ujar Arman suatu malam sambil memijat pundak Erika. "Kita buka cabang baru. Aku pengen kamu lihat langsung," Erika tersenyum. "Apa enggak sebaiknya kamu bawa staf saja? Staf bisa kerja, tapi kamu yang memberi aku semangat. Kamu sumber rezekiku." Kata-kata manis itu selalu berhasil meluluhkan Erika. Meski dalam hatinya kadang ia merasa ada jarak yang perlahan tumbuh. Seiring Arman makin sibuk, waktunya untuk Erika makin sedikit. Tapi Arman selalu menebusnya dengan hadiah, liburan atau kejutan-kejutan kecil yang membuat Erika merasa dicintai. Selain dari Arman, hal yang paling membuat Erika merasa bersyukur adalah hubungan baiknya dengan mertua. Tuan Rahmat dan Nyimur Sulastri, orang tua Arman, adalah pasangan tua yang berwibawa namun penuh kelembutan. Mereka tinggal di rumah besar yang bersebelahan dengan rumah Erika dan Arman.
namun kerap kali makan bersama dan berkumpul setiap malam Jumat. Nyi Sulastri, meskipun berasal dari kalangan terpandang, tak pernah memandang rendah latar belakang Erika. Bahkan sejak awal, beliau menyambut Erika dengan tangan terbuka. "Kamu mengingatkan ibu pada masa muda dulu," ujarnya biar Sulastri sambil merapikan rambut Erika suatu pagi. "Ibu juga bukan siapa-siapa sebelum menikah dengan ayahnya Arman. Tapi perempuan itu harus cerdas melihat peluang." Tuan Rahmat pun serupa. Ia sering mengajak Erika berbicara soal bisnis dan dunia luar, bahkan memberinya buku-buku lama yang dahulu membimbing Arman muda merintis usaha. "Kamu pintar, Erika, dan kamu punya hati yang kuat. Itu kombinasi langka," ucapnya suatu malam sambil menyeruput teh di taman belakang. Di tengah lingkungan keluarga yang hangat itu, Erika merasa diterima, bahkan dihormati. Ia tahu dirinya dulu hanya gadis kampung dari keluarga sederhana. Ia tahu banyak wanita lain yang lebih pantas secara status sosial atau pendidikan. Tapi Nyimir Sulastri dan suaminya justru membuat Erika merasa seperti anak sendiri. Tak ada sindiran, tak ada pandangan sinis. Bahkan ketika Erika belum juga hamil, mereka tak pernah membahasnya dengan nada menyudutkan. "Kalau memang belum waktunya, punya anak berarti Allah masih pengen kalian berdua lebih banyak waktu untuk memahami satu sama lain," ujarnya Sulastri dengan nada lembut. Suatu kali saat melihat Erika termenung di ruang tamu. Mendengar kalimat itu, air mata Erika nyaris jatuh. Ia sadar, tidak semua perempuan beruntung memiliki mertua sehangat ini. Namun seiring waktu, Erika mulai memperhatikan satu hal yang mengusik batinnya. Setiap usaha Arman memang sukses, tapi ada pola aneh yang ia rasakan. Semua keberhasilan itu terlalu cepat. Bahkan bisnis yang menurut konsultan keuangan berisiko tinggi pun justru berkembang pesat dalam waktu sebulan. Erika sempat bertanya pada Arman, bagaimana ia bisa begitu yakin dalam mengambil keputusan-keputusan besar. Tapi Arman selalu menjawab dengan enteng, "Intuisiku kuat, dan aku percaya selama niatnya baik, hasilnya juga baik." Jawaban yang terdengar logis. Tapi jauh di lubuk hati, Erika merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun ia mencoba menepis kecurigaan itu. Ia ingin percaya bahwa suaminya adalah pria jenius, pengusaha hebat, yang memang dianugerahi keberuntungan langka. Lagi pula, apa gunanya mencurigai kebahagiaan sendiri? Untuk saat ini, Erika memilih menikmati hari-harinya, mengelola rumah, mengikuti kegiatan sosial bersama Nyimir Sulastri, dan sesekali menemani Arman keluar kota untuk urusan bisnis. Di mata dunia, Erika adalah istri yang beruntung, cantik, dicintai, dan hidup dalam kemewahan. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum manisnya, tersimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan tanpa ia sadari, pertanyaan-pertanyaan itu perlahan akan menuntunnya menuju rahasia paling gelap dari lelaki yang kini memeluknya tiap malam. Doa itu telah lama Erika panjatkan, bahkan sejak masa-masa hidupnya masih dililit kesulitan di desa dulu. Saat malam-malam panjang ia habiskan di atas sajadah lusuh, Erika sering memohon satu hal, agar kelak bisa menjejakkan kaki ke tanah suci. Ia ingin melihat langsung Ka'bah, mencium Hajar Aswad, dan memanjatkan doa-doanya langsung di depan rumah Allah, dan kini permohonan itu terkabul. Tepat di tahun kelima pernikahannya, Arman mengajak Erika menunaikan ibadah haji. Tak perlu menunggu lama dalam antrean puluhan tahun seperti kebanyakan orang. Arman menggunakan jalur khusus Haji Plus. Tiket pesawat kelas bisnis, hotel bintang 5, serta perlengkapan ibadah terbaik telah disiapkan jauh hari. "Ini bentuk syukur atas semua yang sudah Allah beri," ucap Arman ketika mereka menatap lembaran visa haji yang baru mereka terima. "Kita harus berterima kasih dan bersujud langsung di tanahnya." Erika tak bisa menahan tangis saat pesawat mereka mengudara. Selama perjalanan, hatinya bergemuruh. Ia memandangi jendela, mengulang-ulang doa di dalam hati. Ia teringat almarhum ayah dan ibunya. Jika mereka masih hidup, betapa mereka akan bangga melihat anak perempuannya bisa berhaji. Setibanya di Mekkah,
Udara panas menyergap tubuh Erika. Meski suhu mencapai lebih dari 40 derajat, hatinya terasa sejuk. Ada sesuatu yang berbeda di udara Mekah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, semacam ketenangan yang menyelusup hingga ke tulang. Erika mengenakan pakaian ihram dan mematuhi segala larangan yang telah diajarkan oleh pembimbing haji. Hari pertama di Mekah, Erika dan Arman beristirahat di hotel. Meski tampak lelah, Arman tetap antusias. Ia sering memandangi kota suci dari balkon kamar, namun Erika beberapa kali menangkap sorot matanya yang kosong. Seolah Arman memikirkan sesuatu yang berat. "Semua baik-baik saja, Man?" tanya Erika. Pelan saat mereka bersiap untuk menuju Masjidil Haram keesokan harinya. Arman hanya tersenyum tipis. "Ya, hanya terlalu banyak yang kupikirkan akhir-akhir ini." Keesokan paginya saat matahari baru muncul di balik menara masjid, mereka pun melangkah menuju Masjidil Haram. Langkah Erika bergetar, tubuhnya gemetar sejak keluar dari pelataran hotel. Semakin dekat ke masjid, jantungnya berdetak semakin cepat. Dari kejauhan ia mulai melihat lautan manusia berpakaian putih yang bertawaf, dan tak lama kemudian, Ka'bah hitam megah berdiri agung di tengah kerumunan. Erika terisak, matanya tak berkedip, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang begitu dalam. Perasaan kecil, kerdil, tapi penuh syukur. Ia menunduk, menangis dalam diam. Akhirnya, ia melihatnya. Namun saat ia menoleh ke samping, Erika mendapati wajah suaminya pucat pasi. "Arman," bisiknya. "Kenapa?" Arman terdiam, matanya membelalak, pandangannya kosong menatap ke arah pusat Masjidil Haram. Ka'bahnya mana?" Suara Arman, nyaris seperti bisikan serak. Kenapa aku nggak bisa lihat?" Erika mengerutkan kening. Ia mengira Arman hanya bercanda, tapi ekspresi di wajah suaminya jauh dari gurauan. Ia seperti kehilangan akal, matanya celingukan, mencoba melihat ke segala arah namun tetap dengan wajah panik. "Erika, aku nggak lihat apa-apa. Orang-orang jalan, tapi pusatnya kosong. Aku cuma lihat tempat luas yang kosong, hitam, tapi kosong." Erika langsung menggenggam lengan suaminya. "Tenang, Man. Mungkin kamu kelelahan, atau matamu buram karena cahaya?" Arman mulai berkeringat deras. Wajahnya pucat, bahkan tampak seperti orang yang sedang ketakutan luar biasa. Ia berdiri kaku, tidak berani melangkah lebih dekat ke pelataran Ka'bah. Erika mencoba menarik tangannya lembut, tapi Arman bergeming. "Aku nggak bisa masuk ke sana," katanya lirih. "Kakiku berat, ada yang nahan." Erika panik. Ia menoleh ke sekeliling, mencari bantuan dari pembimbing haji atau petugas, tapi semuanya tampak sibuk dengan rombongannya masing-masing. Ia akhirnya menyuruh Arman duduk di tepi pelataran sambil beristirahat, sementara ia sendiri mencoba menjalankan tawaf. Setiap kali Erika berputar mengelilingi Ka'bah, ia melirik ke tempat suaminya duduk. Arman masih di sana, diam menunduk, tangannya mencengkeram lutut dengan wajah yang tidak tenang. Entah mengapa, Erika merasa ada yang ganjil. Bukan hanya karena Arman tidak bisa melihat Ka'bah, tapi juga karena aura di sekelilingnya terasa berat, pekat. Seolah ada sesuatu yang menolak keberadaannya di tempat suci ini. Usai tawaf, Erika kembali dan mendapati Arman masih dalam kondisi sama. Sepanjang jalan pulang ke hotel, Arman memilih diam. Ia tak menjawab pertanyaan Erika, bahkan tak menoleh. Sesampainya di kamar, ia langsung masuk kamar mandi dan mengunci diri hampir setengah jam lamanya. Erika duduk di tepi ranjang, bingung. Di tangannya, tasbih berputar pelan, namun pikirannya melayang-layang. Apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya? Ketika Arman akhirnya keluar dari kamar mandi, matanya sembab. Ia duduk di kursi tanpa berkata apa-apa. Erika mendekat. "Man, kamu bisa cerita sama aku. Kalau kamu ngerasa aneh atau aku baik-baik saja." Potong Arman cepat, suaranya berat. "Cuma terlalu lelah. Suasananya terlalu kuat di sana. Aku belum siap." Erika hanya bisa mengangguk pelan, tapi hatinya menolak jawaban itu. Malamnya, ia memandangi langit Mekah dari jendela.
Ia mengingat kembali kejadian hari itu. Ia bisa melihat Ka'bah dengan jelas. Ia bisa merasakan getaran spiritual yang menggetarkan hati. Tapi suaminya, pria yang ia kenal sebagai sosok yang tangguh dan penuh percaya diri, justru goyah di tempat yang paling suci. Dalam keheningan malam, Erika mulai bertanya-tanya, apakah ini sekadar kejadian biasa? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang tersembunyi di balik semua kemewahan dan keberhasilan yang selama ini mereka nikmati? Sesuatu yang kini mulai menunjukkan bayangannya. Hari ketiga di Makkah, udara semakin panas dan batin Erika semakin dingin. Arman tidak kunjung membaik. Sejak peristiwa di pelataran Masjidil Haram kemarin, suaminya berubah drastis. Bukan hanya lebih pendiam dan kerap termenung, tapi juga mulai menunjukkan perilaku yang tak biasa. Awalnya Erika masih bisa menenangkan dirinya. Ia mengira Arman hanya terguncang secara psikologis. Mungkin ini bentuk spiritual shock, tubuh hadir tapi jiwa belum siap. Tapi yang terjadi setelah itu jauh dari dugaan. Pagi itu Erika terbangun karena mendengar suara gaduh dari kamar mandi. Ia terlonjak, lalu buru-buru mendekati pintu kamar mandi dan mengetuk pelan. Arman, kamu ingat apa-apa? Tak ada jawaban. Erika mengetuk lagi, lebih keras. Man, ini aku, Erika. Tiba-tiba terdengar tawa. Suara Arman, tapi bukan tawa yang biasa ia dengar. Tawa itu berat, dalam, dan penuh ironi. Membuat bulu kuduk Erika berdiri. Pintu kamar mandi mendadak terbuka keras. Arman berdiri di ambang pintu dengan tubuh basah kuyup, matanya merah, dan wajahnya penuh guratan. Entah itu luka atau hanya guratan dari cakaran kuku sendiri. Siapa kamu? Tanya Arman tajam. Erika menatapnya, terpaku. Man, ini aku, istrimu. Arman menyipitkan mata. Istriku, aku nggak punya istri. Tubuh Erika terasa lumpuh. Ia mencoba menjangkau tangan Arman, tapi pria itu menepisnya kasar. Matanya liar, gerak-geriknya seperti binatang yang dikurung. Aku kenal kamu. Kamu utusan mereka ya? Teriak Arman tiba-tiba. Erika mundur selangkah. Apa maksudmu? Aku Erika, Man. Istrimu. Kamu kenapa sih? Tapi Arman tidak mendengarkan. Ia terus berteriak, mengumpat, bahkan melempar botol air zam-zam ke dinding hingga pecah. Erika hanya bisa memeluk tubuhnya sendiri. Ketakutan melihat perubahan yang begitu mendadak pada sosok yang dulu lembut dan penuh kasih. Petugas hotel datang setelah mendengar suara ribut. Mereka membantu menenangkan Arman, membawanya ke kamar sebelah dan menyarankan agar Arman dibawa ke dokter atau dibacakan ruqyah oleh ustaz di Makkah. Tapi Erika menolak. Ia tak ingin membuat kehebohan. Ia hanya meminta Arman diistirahatkan dan tetap dalam pengawasan. Sepanjang hari, Erika hanya bisa duduk termenung di tepi tempat tidur. Tangannya menggenggam erat tasbih, mulutnya komat kamit, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ia tidak berani tidur. Sesekali ia mengintip ke kamar sebelah melalui celah pintu, melihat Arman meringkuk seperti anak kecil, berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dimengerti. Jangan ambil aku, aku sudah bayar, aku sudah kasih tumbal. Mereka janji nggak ganggu aku di sini. Kata-kata itu membuat jantung Erika hampir berhenti berdetak. Tumbal, siapa mereka? Siapa yang Arman maksud? Erika menggigil. Ia menutup pintu perlahan, kembali duduk di sejadah, dan menengadahkan tangan ke langit. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tak pernah merasa sebingung ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada suaminya? Malam harinya kejadian lebih menyeramkan terjadi. Saat Erika tertidur sebentar karena kelelahan, ia terbangun oleh suara pintu kamar diketuk. 3 ketukan pelan, lalu hening, lalu 3 ketukan lagi. Ia melihat jam pukul 2.30 dini hari. Dengan selangkah ragu Erika membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Ia memandang ke lorong hotel yang panjang dan sunyi. Tidak ada satu pun tamu. Cahaya lampu tampak redup dan udara di koridor terasa dingin.
Erika hendak menutup pintu, tapi mendadak ia mendengar suara dari kamar sebelah. Kamar Arman, suara rintihan, lalu tawa kecil, lalu suara seperti bisikan, berbahasa aneh, tidak seperti bahasa Arab atau apapun yang ia kenal. Erika memberanikan diri membuka pintu kamar Arman, yang entah sejak kapan tidak dikunci. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya nyaris roboh. Arman berdiri menghadap jendela terbuka, tubuhnya setengah telanjang, punggungnya penuh luka goresan dan lebam. Ia berlutut lalu membungkuk berulang-ulang, seperti sedang menyembah ke arah langit. Mulutnya komat kamit menyebut sesuatu. Men, suara Erika pelan nyaris tak terdengar. Arman berbalik perlahan, wajahnya gelap, matanya kosong. Namun di dalam tatapan itu, seolah ada sosok lain yang menatap balik Erika. "Kau bukan istriku," ucap Arman dengan suara yang bukan miliknya. "Kau hanyalah saksi dan saksi harus diam atau ikut mati." Erika menjerit dan segera lari keluar kamar. Ia mengetuk kamar petugas hotel dengan panik. Butuh hampir 5 menit hingga akhirnya 2 orang staf datang dan membantu menenangkan Erika. Arman kembali tertidur, seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, saat Erika duduk di ruang makan hotel, Arman datang menghampiri dengan wajah seperti biasa, segar, rapi, dan bersikap seolah malam itu tidak pernah terjadi. "Maaf aku bikin kamu khawatir kemarin. Mungkin aku terlalu stres. Tempat ini terlalu kuat auranya," ujarnya sambil menyantap sarapan. Erika tidak menjawab. Ia hanya memandang suaminya, mencoba mengenali kembali sosok pria yang telah 5 tahun menemani hidupnya. Tapi yang ia lihat kini bukan hanya wajah Arman, melainkan bayangan gelap yang mengikutinya. Bayangan yang tak kasat mata, tapi terasa jelas, menyelimuti, membisikkan sesuatu, dan menanti saat untuk mengambil alih. Setelah sekian lama berada di Tanah Suci, akhirnya mereka kembali ke Indonesia. Erika merasa ada semacam beban yang tertinggal di sana. Begitu banyak kejadian aneh yang terjadi di Mekkah, tapi begitu mereka melangkah keluar dari pintu pesawat dan menginjakkan kaki di tanah air, segala sesuatu terasa normal kembali. Arman, suaminya, terlihat seperti kembali menjadi dirinya yang dulu. Wajahnya yang sebelumnya tampak kosong, mata yang sempat hilang, sinar dan perilaku anehnya selama mereka di Mekah. Semua itu kini seolah lenyap begitu saja. Ia kembali menjadi Arman yang Erika kenal, tangguh, ceria, dan penuh semangat. Namun ada satu hal yang tak bisa dilepaskan dari benak Erika, keanehan itu. Kenapa tiba-tiba saja Arman bisa pulih seperti tidak terjadi apa-apa? Apa yang sebenarnya terjadi di Mekah? Hari-hari pertama setelah mereka tiba di rumah, Arman tampak kembali beraktivitas seperti biasa. Mengurus bisnisnya, berbincang-bincang dengan kolega, bahkan bersikap hangat kepada Erika. Tidak ada tanda-tanda perubahan, bahkan hubungan mereka terasa lebih dekat daripada sebelumnya. "Sayang, kamu sehat kan?" tanya Erika saat mereka duduk bersama di ruang makan. "Aku khawatir banget waktu di sana. Kamu ingat kejadian-kejadian itu kan?" Arman tersenyum. "Aku baik-baik saja. Semua itu cuman kelelahan. Mungkin aku terlalu banyak berpikir di sana. Tapi aku merasa lega sekarang. Mungkin aku perlu waktu untuk benar-benar menenangkan diri." Erika mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Meskipun suaminya menunjukkan kehangatan yang sama, perasaan aneh itu tetap menggerogoti pikirannya. Bagaimana bisa begitu cepat Arman kembali menjadi dirinya yang dulu, tanpa ada penjelasan yang masuk akal? Mekah, dengan segala keagungannya, seharusnya memberi dampak yang dalam pada setiap jiwanya yang hadir di sana. Tapi mengapa Arman tampak seperti tak tersentuh oleh segala yang terjadi? Erika mengingat kembali saat-saat di Mekah, ketika Arman menyebutkan bahwa ia tidak bisa melihat Ka'bah, dan ia merasa terasing di tengah keramaian itu. Ketika ia berbicara tentang mereka yang seolah mengontrol pikirannya, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung.
Tapi, kini suaminya kembali seperti biasa, seolah tak pernah ada yang terjadi. "Arman," Erika memulai lagi, dengan suara lembut. "Apa kamu benar-benar merasa baik-baik saja? Tuh, aku masih ingat jelas. Waktu itu kamu bilang aku bukan istrimu, kamu ingat?" Arman menatapnya dengan senyum tipis. "Sayang, itu semua cuma efek capek dan stres. Aku udah bilang, aku baik-baik saja. Jangan dipikirin lagi." Tetapi bagi Erika, ucapan itu tidak cukup. Ada yang hilang, ada yang tidak beres. Ia tahu Arman. Ia mengenal betul suaminya yang penuh perencanaan dan logika. Arman bukan tipe orang yang bisa begitu saja melupakan kejadian besar dan menganggapnya sebagai gangguan sesaat. Ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa ia mengerti. Beberapa malam setelah mereka tiba di rumah, Erika terbangun di tengah malam. Pintu kamar tidur mereka terbuka sedikit, dan Erika mendengar suara langkah kaki ringan. Dengan hati-hati ia bangkit dari tempat tidurnya, dan melangkah pelan keluar kamar, berusaha tidak membangunkan Arman yang tidur nyenyak. Tiba-tiba ia melihat sosok Arman berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Suasana di rumah yang sunyi dan sepi membuat kehadiran Arman di tengah malam terasa menakutkan. "Arman," Erika memanggil dengan suara pelan. Arman tidak menoleh. Ia tetap berdiri di sana, memandang keluar jendela seolah tidak mendengar panggilan istrinya. "Sayang, ada apa?" tanya Erika. Suaranya semakin pelan karena perasaan takut yang mulai menguasai dirinya. Baru setelah beberapa detik, Arman berbalik dengan lambat. Wajahnya yang biasanya hangat kini tampak pucat, kosong. "Kau menggangguku," katanya datar, dengan nada suara yang aneh. Erika merasa tubuhnya mulai menggigil. "Aku hanya ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja." Arman hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kembali tidur." Erika terdiam beberapa detik. Rasa takut dan keraguan semakin tumbuh dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya. Ia merasa seolah ada dua sosok dalam tubuh Arman. Satu yang lembut dan penuh kasih, dan satu lagi yang jauh lebih gelap, yang datang dari tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Erika kembali ke tempat tidur dengan perasaan berat. Ia berbaring dalam keheningan malam, mata terbuka lebar, berpikir tentang segala yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arman? Mengapa ia bisa begitu berbeda di Mekah, dan kini seolah semuanya kembali seperti biasa? Namun, meskipun Arman tampak normal, Erika tidak bisa menepis rasa takut yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih gelap yang terjadi pada suaminya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami atau jelaskan dengan kata-kata. Pagi harinya Erika memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya. Ia ingin mencari jawaban dari orang tuanya, yang selama ini selalu mendukung mereka. Erika berharap mungkin ada sesuatu yang bisa dijelaskan oleh mereka. Di ruang tamu rumah mertua, Erika duduk bersama ibu mertuanya. Ibunya tampak lebih tenang daripada biasanya, namun ada keheningan di matanya yang tak bisa disembunyikan. "Bu," kata Erika perlahan, "apakah ada yang kamu ketahui tentang Arman? Ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Dia seperti berubah setelah kami pulang dari haji." Ibu mertuanya menatap Erika dengan pandangan yang tajam, namun kemudian menghela napas dalam-dalam. "Erika," jawab ibu mertuanya dengan suara pelan, "aku tidak ingin kau terlalu khawatir. Tapi, selama ini, ada yang tidak kalian ketahui tentang Arman. Ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan mudah." Erika menatap ibu mertuanya dengan heran. "Apa maksudnya, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Ibu mertuanya menunduk, seolah ragu untuk melanjutkan. Namun ia akhirnya berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Kadang, ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Terlalu banyak yang terjadi di belakang layar. Dan mungkin sudah saatnya Arman membayar apa yang sudah dia lakukan." Erika merasa dunia seakan berputar. Apa yang dimaksud ibu mertuanya?
Apa yang sudah Arman lakukan, sesuatu yang terpendam lama, yang kini mulai mencuat ke permukaan, sesuatu yang bisa saja merubah hidup mereka selamanya. Erika tak bisa lagi menahan kegelisahannya. Setiap malam ia terbangun dengan pertanyaan yang terus menggantung di kepalanya. Kejadian-kejadian aneh selama di Mekah, sikap Arman yang tiba-tiba berubah, dan saat-saat di mana suaminya berbicara seperti orang lain. Semua itu kembali menghantui tidurnya. Namun, yang paling mengganggunya adalah ketidaktahuan Arman tentang apa yang terjadi padanya. Seperti ada sesuatu yang menghilang dari ingatannya, dan itu membuat Erika semakin cemas. Suatu pagi, ketika mereka duduk bersama di ruang makan, Erika memutuskan untuk berbicara langsung dengan Arman. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat, karena Arman sedang dalam keadaan lebih tenang. Erika menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum membuka pembicaraan. "Man," katanya, suaranya lembut namun penuh kecemasan. "Aku ingin kamu jujur padaku. Aku nggak bisa terus-terusan terjebak dalam ketakutan seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu di Mekah?" Arman yang sedang mengaduk kopi di gelasnya menoleh sejenak. Mata Erika menangkap kilatan ketegangan di matanya, tetapi Arman hanya menggelengkan kepala. Ia kembali meneguk kopinya dan berkata, "Erika, kamu berlebihan. Kita sudah pulang ke sini, semua sudah berlalu. Apa yang terjadi di sana, itu sudah lama sekali. Aku merasa baik-baik saja." Erika menatap Arman dalam-dalam, mencoba membaca setiap gerak-geriknya. Tetapi kali ini, Arman tampak berbeda. Tidak ada keanehan dalam ekspresinya, hanya ketenangan yang lebih dalam dari biasanya. "Aku tahu kamu merasa baik, Man," jawab Erika dengan suara rendah. "Tapi kamu ingat nggak apa yang terjadi waktu itu? Apa yang kamu rasakan di Mekah? Kenapa kamu bisa berubah seperti itu?" Arman berhenti sejenak, lalu memandangi Erika dengan pandangan kosong. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud, Erika. Sebenarnya, aku merasa baik-baik saja. Di Mekah, aku benar-benar merasa tenang. Lingkungannya luar biasa kan, itu saja aku menikmati suasana di sana. Berdoa, beribadah, semuanya terasa sangat khusyuk. Tidak ada yang aneh. Erika mendesah pelan. Ia tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Tapi kamu tidak ingat apa-apa. Kamu tidak ingat saat kita berada di Masjidil Haram ketika kamu bertindak aneh. Kamu tidak ingat bagaimana kamu seolah kehilangan dirimu sendiri. Arman menatapnya dengan bingung, kemudian menggelengkan kepala. Aku tidak ingat seperti itu, Erika. Aku ingat semuanya dengan jelas. Semua ibadah yang kita lakukan, semua doa yang kita panjatkan. Kulit tahu-tahu kenapa kamu merasa begitu. Aku benar-benar merasa baik-baik saja. Erika merasa hatinya semakin berat. Ada sesuatu yang salah. Suaminya mungkin tidak mengingat apa yang terjadi. Tapi itu bukan berarti tidak ada yang terjadi. Sesuatu yang lebih besar telah mengubahnya. Dan Erika merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sama sekali berbeda dari suaminya yang dulu. Man, Erika memulai lagi. Mencoba untuk lebih sabar. Di Mekah, kamu bilang kita harus berhati-hati. Kamu bilang ada sesuatu yang mengikutimu. Kamu ingat itu? Arman mengernyitkan dahi seolah berusaha keras untuk mengingat. Aku tidak ingat berkata seperti itu, Erika. Mungkin kamu salah dengar. Di sana aku hanya merasa cemas tentang banyak hal. Tempat itu sangat padat, banyak orang. Mungkin aku terlalu terpengaruh oleh suasananya. Tapi itu sudah berlalu, sayang. Erika menggigit bibirnya, menahan perasaan frustasi. Arman sama sekali tidak mengingat kejadian itu. Ia bahkan tidak mengingat betapa anehnya sikapnya saat itu, bagaimana ia bertindak seperti bukan dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia begitu tenang sekarang, seolah semuanya hanya mimpi buruk yang terlupakan. Man, kamu yakin semuanya baik-baik saja? Tanya Erika sekali lagi, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kamu tidak merasa ada yang berbeda, tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu kamu. Arman menatapnya dengan penuh perhatian.
Namun kali ini Erika bisa melihat sedikit keletihan di matanya. "Erika, aku sudah bilang, aku merasa baik-baik saja. Kamu terlalu khawatir. Jangan biarkan ini mengganggu hidup kita." Erika menarik napas panjang dan memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Ada begitu banyak yang ingin ia katakan, tapi kata-kata terasa terhambat di tenggorokannya. Arman yang ia cintai, suaminya yang dulu penuh gairah dan semangat, kini seolah menjadi orang yang asing. Apa yang telah terjadi padanya? Pada malam harinya, ketika Erika duduk sendiri di ruang tamu, ia memikirkan semuanya. Apa yang terjadi di Mekah? Mengapa Arman begitu berbeda setelah mereka pulang? Dan kenapa ia tidak mengingat apapun? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepalanya tanpa jawaban. Erika memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi dari penglihatannya. Ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Jika Arman tidak bisa mengingat kejadian itu, mungkin ada orang lain yang bisa memberinya jawaban. Esok harinya Erika pergi menemui seorang teman lama yang bekerja di bidang kesehatan mental. Teman ini adalah seorang psikolog yang dikenal Erika sejak masa kuliah. Meskipun ia tahu bahwa teman ini mungkin tidak bisa memberikan jawaban pasti, setidaknya ia bisa membantu Erika untuk memahami apa yang terjadi pada suaminya. Setelah beberapa jam berbicara, temannya menyarankan agar Erika berbicara lebih dalam lagi dengan Arman dan mencoba membujuknya untuk mencari bantuan profesional. Tetapi Erika merasa ada yang lebih rumit dari itu. Tidak hanya masalah psikologis atau stres biasa, ada sesuatu yang lebih gelap yang membayangi mereka. Dan Erika merasa itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan konseling biasa. Kembali ke rumah, Erika menemui Arman dengan perasaan yang lebih berat. Dia tahu bahwa semakin lama ia menunggu, semakin besar kemungkinan ada yang lebih buruk yang akan terjadi. "Man," ia memulai dengan suara serius, "apa kamu benar-benar tidak ingat apapun yang terjadi di sana? Pudi kamu tidak perasa ada yang aneh?" Arman menatapnya dengan lembut, tetapi kali ini Erika bisa melihat ada keraguan di matanya. "Erika, aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan ini padamu. Tapi aku merasa semuanya baik-baik saja sekarang." Tapi Erika tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa jawaban itu tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai, dan ia tak akan berhenti sampai menemukan kebenarannya. Hari-hari setelah perbincangannya dengan Arman, hanya menambah ketidaktenangan dalam diri Erika. Ia merasa seolah terjebak dalam sebuah kebohongan besar. Setiap kali Arman mengungkapkan bahwa ia baik-baik saja, setiap kali ia mengatakan bahwa semua itu hanya efek kelelahan, Erika semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang disembunyikan darinya, sesuatu yang gelap, yang lebih dari sekedar kelelahan atau stres setelah perjalanan panjang mereka ke Mekah. Erika tidak bisa memaksa Arman untuk mengingat hal-hal yang telah terjadi di Mekah. Dia sudah mencoba berbicara dengan lembut, menanyakan dengan penuh perhatian, tetapi jawaban Arman tetap sama. Namun sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa dia tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan yang berkembang dalam dirinya, bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Malam itu, setelah Arman pergi tidur, Erika tidak bisa tidur. Rasa cemas menggerogoti dirinya. Dia merasa seperti ada rahasia besar yang dipendam dalam diri suaminya, dan dia harus mengetahuinya. Arman mungkin tidak ingin mengingat atau tidak bisa mengingat kejadian-kejadian di Mekah, tetapi Erika tahu bahwa dia harus menggali lebih dalam. Dengan langkah yang hati-hati, Erika mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi tentang hal-hal yang tidak wajar yang bisa terjadi setelah melakukan ibadah haji. Dia tidak tahu apa yang sedang dia cari, tetapi ada dorongan kuat dalam dirinya yang membuatnya terus mencari. Jika ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, jika ada sesuatu yang lebih dari sekedar psikologi atau stres, dia ingin tahu. Beberapa jam berlalu,
dan Erika akhirnya menemukan sebuah artikel yang menghubungkan ritual-ritual tertentu dengan pengalaman mistis yang sering dialami oleh orang-orang yang berkunjung ke tempat-tempat suci. Artikel itu membahas tentang orang-orang yang mengalami kejadian aneh atau hilangnya ingatan setelah mereka melakukan perjalanan spiritual yang mendalam. Di dalam artikel itu, ada sebutan tentang perjanjian gelap, tentang hubungan dengan entitas yang tidak kasat mata. Hal itu disertai dengan kisah-kisah orang yang berubah setelah melakukan ritual tertentu di tanah suci. Erika merasa tubuhnya seperti terhentak. Ada sesuatu yang mencengkeram hatinya. Ia membaca lebih jauh, dan satu kalimat membuatnya terhenti. Seringkali, mereka yang terlibat dalam perjanjian dengan entitas tersebut tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Bahkan, mereka seringkali kehilangan ingatan akan perjanjian itu. Keringat dingin mulai mengalir di punggung Erika. Setiap kata dalam artikel itu semakin menguatkan rasa curiganya terhadap Arman. Sejak pertama kali mereka menikah, Arman selalu menunjukkan ketertarikan pada kekayaan, kesuksesan, dan segala sesuatu yang bisa memberikan kekuatan lebih dalam hidupnya. Meskipun Erika tidak pernah tahu secara pasti apa yang dilakukan Arman untuk mencapai kesuksesannya yang luar biasa, ia tahu bahwa suaminya selalu ingin lebih dari apa yang mereka miliki. Tiba-tiba, ingatannya melayang pada percakapan singkat yang pernah mereka lakukan beberapa tahun lalu. Arman pernah berkata, "Terkadang orang harus berkorban untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan." Pada waktu itu, Erika hanya menganggapnya sebagai bagian dari ambisi Arman yang ingin maju dalam dunia bisnis. Tetapi sekarang kata-kata itu terasa menakutkan, seolah memiliki makna yang lebih dalam, lebih gelap. Erika merasa semakin cemas tetapi juga penasaran. Jika Arman terlibat dalam sesuatu yang lebih dari sekadar dunia bisnis, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apakah mungkin ada kebenaran di balik ketidaktahuannya tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama di Mekkah? Apa yang sebenarnya telah terjadi pada suaminya di sana? Pagi-pagi sekali, sebelum Arman terbangun, Erika memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia pergi ke perpustakaan kecil di kota mereka, mencari buku-buku tentang klinik, pesugihan, dan perjanjian dengan entitas gaib. Dia tidak tahu apa yang akan ditemukan, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menggali kebenaran. Di Sen, dalam perpustakaan, Erika menemukan beberapa buku lama yang membahas tentang ritual-ritual kuno yang konon bisa memberikan kekayaan atau kesuksesan luar biasa. Buku-buku itu menggambarkan bagaimana orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan seringkali membuat perjanjian dengan makhluk gaib yang mengharuskan mereka melakukan korban jiwa, tumbal sebagai pembayaran. Satu hal yang paling mencolok adalah bahwa mereka yang terlibat dalam perjanjian seperti itu seringkali kehilangan ingatan tentang apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak ingat perjanjian mereka, dan mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka telah membayar dengan harga yang sangat mahal. Erika merasa jantungnya berdebar. Semua yang ia baca seakan menghubungkan titik-titik yang telah ia rasakan. Semua yang ia alami selama ini, perubahan sikap Arman setelah mereka menikah, keberhasilan luar biasa yang datang begitu cepat, dan kini, perubahan aneh yang terjadi setelah mereka pulang dari Mekkah, semuanya mulai terlihat seperti bagian dari sebuah teka-teki yang lebih besar. Erika tahu bahwa ia harus mencari lebih banyak informasi. Ia harus menemukan cara untuk menghubungi seseorang yang tahu lebih banyak tentang dunia klinik ini, tentang dedemit dan makhluk gaib yang seringkali menjadi bagian dari ritual-ritual semacam itu. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Apa yang sedang ia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ada sesuatu yang lebih kuat dan lebih gelap dari apa yang bisa ia pahami. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, Erika memutuskan untuk menemui seorang ustaz yang ia kenal. Ustaz itu terkenal dengan kemampuannya dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib dan klinik,
Erika berharap, dengan bantuan ustaz itu ia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya. Di ruang pertemuan yang sederhana, Erika duduk di hadapan ustaz yang bijaksana itu. Ustaz itu menatapnya dengan penuh perhatian, mendengarkan semua kekhawatirannya tentang Arman dan kejadian-kejadian yang terjadi setelah mereka pulang dari Mekah. "Ustaz," kata Erika dengan suara gemetar, "saya merasa ada yang sangat salah dengan suami saya. Dia tidak mengingat apa-apa tentang apa yang terjadi di Mekah, dan saya merasa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Saya takut dia terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap." Ustaz itu menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran, lalu berkata perlahan, "Anakku, kadang-kadang kita tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di balik semua kejadian ini. Tapi percayalah, apa yang kamu rasakan, itu ada. Ada yang tidak beres dengan suamimu. Dan kita harus mencari tahu siapa yang terlibat dalam semua ini." Erika merasa tubuhnya membeku. Kata-kata ustaz itu menguatkan perasaan takut yang sudah lama ia pendam. Ia harus tahu apa yang telah terjadi pada Arman dan apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkannya. Malam itu, udara di sekitar rumah terasa dingin dan mencekam. Erika merasakan kecemasan yang terus mengganggu hatinya. Setelah hari-hari yang penuh pencarian dan rasa tidak percaya terhadap perubahan Arman, ia merasa ada sesuatu yang harus segera diungkapkan. Semakin ia menggali lebih dalam, semakin ia merasa terjebak dalam jaring misteri yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Keputusan untuk menemui seorang ustaz bukanlah keputusan yang mudah, tetapi rasa takut dan kebingungannya mendorongnya untuk mencari jawaban. Erika tidak ingin terlalu berharap, namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sangat besar yang tersembunyi. Ia membutuhkan kebenaran. Jika Arman terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap, maka ia harus tahu dengan pasti, agar bisa mengambil langkah yang benar. Setelah beberapa hari berpikir, ia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi seorang ustaz yang dikenal luas karena kemampuannya dalam menangani masalah-masalah gaib dan spiritual. Ustaz itu adalah orang yang sangat dihormati di kota mereka. Seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia yang tak kasat mata dan kerap membantu orang-orang yang terjebak dalam permasalahan terkait ilmu hitam. Setelah membuat janji, Erika berjalan menuju rumah ustaz tersebut. Di luar, suasana malam semakin sunyi. Hanya terdengar suara langkahnya yang bergema di sepanjang jalan yang dipenuhi pepohonan rimbun. Meskipun rumah ustaz itu hanya beberapa blok dari tempat tinggalnya, perjalanan itu terasa sangat panjang, seakan setiap langkah yang ia ambil semakin menguatkan perasaan takutnya. Setiba di rumah ustaz, Erika disambut dengan hangat oleh istrinya, seorang wanita berusia paruh baya yang mengenakan pakaian sederhana. "Masuklah, nak, ustaz sedang menunggu," ujarnya dengan senyum lembut. Erika melangkah masuk, mencoba menenangkan kegelisahannya. Ruangan di dalam rumah itu sederhana namun penuh dengan kehangatan. Ustaz yang dimaksud duduk di kursi kayu, mengenakan gamis putih sederhana, dengan janggut panjang yang menambah kesan bijaksana pada wajahnya. Ia memandang Erika dengan sorot mata yang tenang, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Silakan duduk, nak," katanya dengan suara lembut. Erika duduk di depan ustaz, merasakan ketenangan yang aneh namun sekaligus menegangkan. Ia tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan ini, tetapi rasa cemas itu tak bisa dibendung lagi. "Ada yang bisa saya bantu, nah?" tanya ustaz dengan tatapan penuh perhatian. Erika menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebelum mulai berbicara. "Ustaz, saya datang ke sini karena saya merasa ada yang sangat salah dengan suami saya. Sejak kami kembali dari Mekah, dia berubah. Dirinya nusu-nusu yang ini, dan saya takut dia terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap. Saya tidak tahu harus bagaimana, Ustaz." Ustaz itu diam sejenak, menatap Erika dengan serius. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Saya sudah mendengar cerita tentang perubahan yang kamu rasakan, nah. Ada sesuatu yang tak kasat mata yang mungkin telah terjadi pada suamimu. Tidak semua perubahan seperti itu berasal dari hal-hal biasa. Kita hidup di dunia yang penuh dengan pengaruh,
baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Terkadang sesuatu yang sangat gelap bisa menyusup ke dalam hidup kita tanpa kita sadari. Erika menunduk, hatinya semakin berat. Apa maksud Ustaz? Apa yang bisa menyebabkan perubahan seperti itu pada suami saya? Ustaz itu memandangnya dengan penuh perhatian, lalu perlahan-lahan mulai berbicara. Ada kalanya seseorang merasa sangat tergoda untuk mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkannya, terutama dalam hal kekayaan, kesuksesan, atau pengaruh. Dan terkadang mereka memilih jalan yang tidak benar. Mereka melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib, dengan dedemit, atau bahkan entitas lain yang berkuasa di dunia ini. Perjanjian semacam itu biasanya disertai dengan harga yang sangat mahal. Harganya bisa berupa jiwa, darah, atau bahkan sesuatu yang lebih berharga dari itu. Erika menatap Ustaz dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa suami saya melakukan perjanjian seperti itu? Ustaz itu mengangguk perlahan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata biasa, Nak. Tetapi, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Arman terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap. Saya tidak tahu detail perjanjian yang dia lakukan, tetapi biasanya mereka yang terlibat dalam perjanjian semacam itu akan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mereka akan merasa diliputi oleh perasaan aneh, atau bahkan terjebak dalam keadaan yang tidak bisa mereka pahami. Itulah yang terjadi pada suami Munah. Erika merasa tubuhnya kaku. Semua yang selama ini ia rasakan, semua perasaan curiga yang menggelayuti hatinya, akhirnya mendapatkan penjelasan. Arman suaminya terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Sesuatu yang bahkan membuatnya kehilangan kendali atas diri sendiri. Tapi mengapa dia tidak ingat apapun, Ustaz? Kenapa dia tidak ingat apa yang terjadi di Mekah? Kenapa dia tidak merasa ada yang aneh? Erika bertanya, suaranya gemetar. Semua yang ia ketahui tentang suaminya, semua keyakinannya kini mulai runtuh. Ustaz itu menghela napas dalam-dalam. Itulah yang paling menakutkan, Nak. Mereka yang terlibat dalam perjanjian semacam ini biasanya akan kehilangan ingatan mereka. Ingatan mereka akan hilang atau tertutupi, sehingga mereka tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Bahkan, mereka bisa saja merasa bahwa mereka baik-baik saja, meskipun kenyataannya mereka sudah menjadi bagian dari dunia yang sangat berbeda. Arman mungkin merasa bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengikatnya. Erika menundukkan kepalanya, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja diterimanya. Ada begitu banyak yang harus ia hadapi, begitu banyak yang harus ia lakukan, tetapi ia merasa takut untuk menghadapinya. Bagaimana caranya menyelamatkan suaminya dari sesuatu yang begitu gelap dan kuat, begitu gelap dan kuat? Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Arman? Tanya Erika dengan suara yang hampir tak terdengar. Ustaz itu memandangnya dengan lembut, kemudian berkata, ada cara untuk membebaskan dia, Nak. Namun, itu tidak mudah. Pertama, kamu harus menyadari bahwa perjanjian semacam ini sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati, karena ada kemungkinan besar bahwa kamu dan Arman akan diganggu oleh makhluk-makhluk yang terikat pada perjanjian itu. Kedua, kamu harus mencari cara untuk memutuskan hubungan mereka dengan entitas tersebut. Itu tidak akan mudah, dan akan memerlukan kekuatan doa dan tekad yang sangat kuat. Erika mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia merasa takut, tapi apa pilihan yang ia punya? Jika ia tidak melakukan sesuatu, ia tahu bahwa Arman akan semakin tenggelam dalam kegelapan itu. Terima kasih, Ustaz. Saya akan berusaha, kata Erika dengan suara penuh tekad, meskipun rasa takut masih menggelayuti hatinya. Setelah berbicara dengan Ustaz itu, Erika merasa ada sedikit kelegaan, namun juga rasa cemas yang semakin dalam. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjuangannya untuk menyelamatkan suaminya dan dirinya sendiri. Namun satu hal yang pasti,
Ia tidak bisa membiarkan Arman tenggelam dalam kegelapan yang tak terlihat ini. Setelah pertemuannya dengan Ustaz, beberapa hari lalu, Erika merasa semakin berat untuk menjalani hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin menuntunnya, menuju kenyataan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Setiap kali ia memikirkan Arman, suaminya yang kini berubah menjadi sosok yang asing baginya, perasaan tak menentu itu semakin menguasai dirinya. Di satu sisi, ia ingin membantu Arman, menyelamatkannya dari perjanjian gelap yang telah menjeratnya. Tetapi di sisi lain, Erika merasa terperangkap dalam pusaran kegelapan yang semakin dalam. Perasaan takut yang melingkupi dirinya semakin tak terelakkan, dan ia semakin merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam bukan hanya hidupnya, tetapi juga masa depannya. Malam itu, Erika duduk di ruang tamu rumah mereka yang sunyi. Hanya suara detakan jam yang terdengar, seakan-akan waktu sedang berjalan perlahan, berat. Arman telah pergi bekerja seperti biasa, namun suasana rumah terasa berbeda. Ada kesepian yang menggerogoti hati Erika, dan ia merasa semakin terasing dari dunia yang dulu ia kenal. Setiap kali memandang wajah Arman, ia merasa ada yang hilang. Ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Ia merasa tak tahu siapa lagi yang ada di hadapannya. Namun dalam kepedihan itu, satu hal yang semakin jelas di benaknya adalah bahwa ia harus menggali lebih dalam untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, Erika kembali memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi. Dia tahu bahwa perjanjian yang dilakukan Arman bukanlah hal yang sederhana. Semua yang dia temukan selama ini, semua artikel yang dibaca, semua cerita yang didengar, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Arman tidak hanya berurusan dengan makhluk gaib atau dedemit, tetapi lebih dari itu, ada korban-korban lain yang harus membayar harga yang sangat tinggi. Pikiran itu menghantui Erika, dan keputusannya semakin kuat. Ia harus tahu lebih jauh. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketakutan. Malam itu, ia mencari lebih dalam, sampai akhirnya menemukan sebuah artikel yang mengguncang dirinya. Artikel itu mengungkapkan tentang kisah-kisah orang yang terlibat dalam perjanjian dengan dedemit dan entitas gaib lainnya. Namun, ada satu bagian dalam artikel itu yang membuat Erika membeku di tempatnya. Ternyata, dalam perjanjian tersebut, bukan hanya kehidupan yang dipertaruhkan, tidak hanya jiwa atau darah yang menjadi harga yang harus dibayar. Ada yang lebih mengerikan, korban yang harus jatuh sebagai tumbal. Dalam banyak kasus, mereka yang terlibat dalam perjanjian semacam itu harus memberikan orang yang mereka cintai sebagai korban, sebagai tumbal, yang menguatkan ikatan antara mereka dan entitas tersebut. Dan hal ini menurut artikel itu sudah menjadi tradisi dalam banyak ritual yang melibatkan dedemit. Erika menggigit bibirnya, merasa ada sesuatu yang mencengkeram hatinya. Tumbal, tumbal, kata itu terus berputar dalam pikirannya. Dan tiba-tiba, seberkas cahaya menerangi pikiran Erika. Sesuatu yang telah lama terlupakan, sesuatu yang kini mulai terungkap dengan jelas, orang tuanya. Seketika ingatan tentang orang tua Erika, yang telah meninggal beberapa waktu lalu, kembali membayangi dirinya. Kesehatan mereka yang memburuk, kematian yang begitu cepat dan mengejutkan, dan yang paling mengganggu adalah fakta bahwa mereka tidak pernah bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Padahal sebelumnya mereka selalu berusaha keras untuk menjaga kesehatan mereka. Erika selalu berpikir bahwa itu hanyalah takdir atau kebetulan. Namun, malam ini, kebenaran yang mengerikan mulai terungkap. Erika tidak bisa menahan air matanya yang tiba-tiba mengalir deras. Ia teringat saat orang tuanya terbaring, sakit, dan Arman suaminya selalu tampak begitu tenang, bahkan tidak terlihat cemas atau berusaha untuk memberi dukungan lebih. Dia mengingat betul bagaimana Arman berusaha menyembunyikan rasa gelisahnya ketika mereka harus merawat orang tuanya. Dan betapa terkejutnya Erika saat orang tuanya meninggal begitu cepat,
padahal mereka masih bisa berjuang jika mendapatkan perawatan yang lebih baik. Selama ini Erika merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak pernah bisa menghubungkan semuanya. Sekarang semua itu terlihat jelas. Tumbal. Orang tuanya menjadi korban dari perjanjian yang dibuat oleh Arman. Hanya untuk kekayaan, untuk keberhasilan yang datang dengan cepat, hanya untuk impian yang Arman raih dengan cara yang tak wajar. Erika merasa dunia di sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap. Setiap detik yang berlalu, ia semakin merasa terjebak dalam kegelapan itu. Ketika ia berpikir tentang orang tuanya, ia sadar bahwa mereka telah menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang bisa ia pahami. Dan itu semua terjadi karena suaminya, Arman. Dengan gemetar, Erika memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan ritual-ritual yang terkait dengan dunia klinik. Temannya ini pernah mengajarkan Erika tentang mitos-mitos dan kepercayaan yang ada di masyarakat sekitar mereka, tentang dedemit, perjanjian gelap, dan tumbal. Mungkin hanya dengan bantuan temannya itu, Erika bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Erika bertemu dengan temannya, seorang wanita bernama Maya, yang dikenal sebagai seseorang yang sangat berhati-hati dalam berbicara tentang hal-hal gaib. Maya mendengarkan cerita Erika dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa saat, akhirnya berkata, "Erika, ini lebih besar dari yang kamu kira. Ini bukan hanya tentang suamimu. Banyak korban lain yang telah jatuh. Banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi tumbal dalam perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dan kesuksesan dengan cara yang tidak sah." Maya melanjutkan, "Aku tahu tentang beberapa kasus yang mirip dengan yang kamu alami. Ada banyak orang yang telah kehilangan anggota keluarga mereka, orang-orang yang terdekat dengan mereka, sebagai bagian dari pembayaran perjanjian tersebut. Dan seringkali mereka yang terlibat dalam perjanjian ini, seperti suamimu, tidak menyadari betapa besarnya harga yang mereka bayar. Mereka hanya melihat keberhasilan dan kekayaan, tanpa melihat konsekuensi dari tindakan mereka." Erika menggenggam tangan Maya dan berusaha mencari kepastian. "Jadi suami saya bukan satu-satunya yang terlibat dalam hal ini?" Maya menggelengkan kepala. "Tidak, Erika. Ada banyak orang yang jatuh ke dalam perangkap ini. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah mengorbankan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka pikirkan." Erika merasa terhenyak. Dengan pengetahuan baru ini, ia semakin yakin bahwa Arman bukan hanya korban dari perjanjian gelap ini, tetapi juga seorang pelaku. Dia telah mengorbankan orang tuanya sebagai tumbal untuk mendapatkan kesuksesan. Dan mungkin masih ada banyak korban lain yang tidak ia ketahui. Kini dengan hati yang penuh amarah dan kesedihan, Erika tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia tidak bisa membiarkan apa yang terjadi pada orang tuanya terus berlanjut, dan ia harus menemukan cara untuk membebaskan Arman dari jeratan kegelapan yang mengikatnya. Keheningan malam itu terasa begitu pekat. Udara yang biasa terasa sejuk, kini justru membawa rasa sesak di dada Erika. Ia duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong pada lampu-lampu yang redup di sekitar rumah. Setiap sudut rumah ini seakan menyimpan kenangan manis yang dulu mengisi hidupnya bersama Arman. Namun kini semuanya berubah. Semuanya terasa palsu, seperti bayangan yang menipu. Erika merasa seperti seseorang yang baru saja dibangunkan dari mimpi buruk yang panjang. Bagaimana bisa Arman, suaminya yang ia cintai dan percayai, terjerat dalam sebuah perjanjian gelap yang tak terbayangkan? Perjanjian dengan dedemit yang melibatkan tumbal orang tuanya sendiri. Kenyataan itu membuatnya hampir tak bisa bernapas. Selama ini, ia telah merasakan kebahagiaan yang semu. Semua pencapaian dan kesuksesan yang diraih Arman ternyata berharga dengan darah dan pengorbanan yang mengerikan. Rasa marah dan kecewa bercampur aduk di dalam hati Erika.
Ia merasa seperti seorang wanita yang telah dikhianati, bukan hanya oleh suaminya, tetapi oleh hidupnya sendiri. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari apa yang terjadi? Betapa naifnya dirinya selama ini berpikir bahwa segala keberhasilan mereka adalah hasil dari kerja keras dan usaha yang tulus. Arman, suaminya yang dulu tampak begitu baik dan penuh perhatian, kini terasa seperti orang asing. Saat ia memikirkan kembali semuanya, Erika bisa merasakan betapa besarnya jarak yang terbentuk di antara mereka. Arman bukan hanya sekadar orang yang mengejar kekayaan dan kesuksesan, tetapi ia juga seorang pria yang rela mengorbankan orang tuanya, bahkan dirinya sendiri, demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Erika merasa dirantai oleh kebenaran yang tak bisa ia hindari, tapi yang paling menyakitkan, yang paling menggerogoti hatinya, adalah kenyataan bahwa Arman tidak pernah memberitahunya tentang apa yang terjadi. Selama bertahun-tahun mereka menjalani hidup bersama, Erika tidak pernah tahu bahwa suaminya telah terlibat dalam dunia gelap ini. Arman memilih untuk menyembunyikan kebenaran, memilih untuk terus membohongi dirinya. Betapa rendahnya hati suaminya. Dengan perasaan yang semakin terbakar, Erika mengambil keputusan untuk menghadapi Arman. Ia tidak bisa lagi diam, tidak bisa lagi menahan semua amarah yang ada di dalam dirinya. Malam itu, Erika memutuskan untuk berbicara langsung dengan suaminya, mencari tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Arman saat ia memilih jalan ini. Saat Arman pulang, Erika sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang, matanya memancarkan kebencian yang sulit disembunyikan. Begitu Arman masuk, ia langsung merasakan ketegangan di udara. "Erika, ada apa?" tanya Arman, tampak bingung dengan sikap istrinya yang tak biasa. "Jangan pura-pura lagi," teriak Erika, suaranya bergetar karena marah. "Aku tahu semuanya, Arman. Semua kebohonganmu, semua rahasia yang kau sembunyikan dariku. Aku tahu tentang perjanjianmu dengan Dedemit, dan aku tahu bahwa orang tuaku menjadi tumbal dari kesuksesanmu." Arman terdiam sejenak, wajahnya berubah pucat. Erika bisa melihat bahwa ia terguncang mendengar kata-kata itu. Dunaman cedekisi suot dalam tatapan Arman yang membuatnya merasa lebih marah lagi. Sebuah penyesalan yang tampaknya datang terlambat. "Erika, aku minta maaf. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, tapi ini semua demi kita, demi masa depan kita," kata Arman dengan suara yang penuh penyesalan. Namun di mata Erika, itu semua terasa seperti kata-kata kosong. "Demi kita?" Erika hampir tertawa dengan sarkastik. "Apa yang kau lakukan ini, Arman, bukan demi kita. Ini demi kekayaan dan kesuksesan semu. Apa yang kau lakukan pada orang tuaku? Apa yang kau lakukan pada mereka yang kau korbankan hanya untuk mendapatkan lebih banyak harta? Apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri?" Arman terdiam. Ia tampak terguncang, dan Erika bisa melihat bagaimana rasa takut mulai muncul di matanya. Namun, ia tetap diam, seakan tidak tahu harus berkata apa lagi. "Bagaimana bisa kau melakukannya?" Erika melanjutkan dengan suara yang penuh emosi. "Kau telah merusak hidup kita, Arman. Kau telah merusak hidupku. Aku tidak tahu lagi siapa dirimu. Kau bukan lagi suamiku yang dulu. Kau adalah seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi dunia ini, demi kekayaan dan kepuasan pribadi." Air mata mulai mengalir dari mata Erika, namun ia tidak peduli. Ia merasa hancur. Semua yang ia percayai, semua yang ia impikan bersama, Arman kini telah hancur berantakan. Kepercayaan yang ia bangun dengan susah payah kini sirna. Dia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya selalu ada di sampingnya. Arman mencoba mendekat, tapi Erika mundur, menahan diri agar tidak lebih dekat dengannya. "Jangan sentuh aku," kata Erika dengan suara tegas. "Aku tidak ingin berada di dekatmu sekarang." Di saat itu, pintu rumah terbuka. Mertua Erika, yang selama ini selalu baik hati dan menerima dirinya dengan tangan terbuka, masuk ke dalam rumah.
Mereka terkejut melihat suasana tegang yang melingkupi rumah itu. Mertua Erika, Pak Arman dan Bu Arman, berjalan mendekat, wajah mereka penuh tanda tanya. "Ada apa ini? Kenapa kalian berdua tampak begitu marah?" tanya Pak Arman, matanya menatap Arman dengan penuh kekhawatiran. Erika yang masih terisak langsung menatap kedua orang tua suaminya. "Mertua, kalian tahu tentang ini? Kalian tahu bahwa anak kalian telah melakukan pesugihan? Bahwa dia telah mengorbankan orang tuaku demi kekayaan yang kalian lihat sekarang?" Erika berkata dengan suara penuh emosi, hampir seperti berteriak. Pak Arman dan Bu Arman terkejut. Wajah mereka pucat, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Erika, ini tidak mungkin. Arman, kamu melakukan itu?" tanya Bu Arman dengan suara gemetar. Jelas terlihat bahwa dia sangat terkejut. Arman menunduk, wajahnya tertunduk malu. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menahan diri, terdiam dalam kesalahan besar yang kini terbongkar di hadapan orang tuanya sendiri. Mertua Erika, yang selama ini selalu menganggap Arman sebagai anak yang baik, kini merasa dikhianati. Mereka menatap Arman dengan mata penuh rasa sakit. "Anakku, kenapa kamu melakukannya?" kata Pak Arman, suaranya penuh dengan kekecewaan. "Kami menganggapmu anak yang baik, tapi ternyata semua ini hanya kebohongan." Erika merasa amarahnya semakin membakar. Ia tidak bisa lagi tinggal dalam kebohongan ini, tidak bisa lagi menerima alasan-alasan yang diberikan oleh Arman atau keluarganya. Semuanya sudah terlambat, perjalanan mereka sudah berakhir. "Sudah cukup," kata Erika tegas, suara penuh tekad. "Aku tidak akan terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Aku akan mencari cara untuk mengakhiri semua ini, untuk menghentikan Arman dari jalan yang gelap ini. Jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, aku yang akan melakukannya." Dengan langkah mantap, Erika berbalik dan menuju ke pintu. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Namun ia sudah tidak bisa kembali lagi. Ia harus menghadapi kebenaran, meskipun itu terasa sangat berat. Hari-hari setelah perdebatan besar dengan Arman terasa panjang dan melelahkan bagi Erika. Segala kejadian yang menimpa rumah tangga mereka, pengkhianatan suaminya, rahasia gelap yang terungkap, dan kenyataan pahit bahwa orang tuanya menjadi korban dalam permainan jahat Arman, masih menghantui pikirannya. Terkadang, ia merasa lelah bahkan hanya dengan membuka mata di pagi hari. Rasa cemas dan perasaan tidak pasti terus menggenggam hatinya, membuat setiap detik terasa penuh beban. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Tubuhnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Di pagi hari, saat Erika bangun dari tidurnya, ia merasa sedikit pusing dan perutnya terasa agak mual. Rasa yang tidak biasa. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya kelelahan setelah segala yang terjadi, tetapi perasaan itu tidak kunjung hilang. Bahkan mual yang ia rasakan semakin sering datang, terutama di pagi hari. "Apakah aku sedang stres?" Erika bertanya pada dirinya sendiri, mencoba mencari penjelasan yang rasional. Namun ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya, sebuah firasat yang perlahan mulai terkuak. Erika memutuskan untuk membeli tes kehamilan di apotek, meskipun hatinya ragu dan penuh kekhawatiran. Apakah benar itu yang ia rasakan? Apakah mungkin ia hamil setelah semua yang terjadi? Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menerima kenyataan apapun, terutama jika hasil tes tersebut positif. Beberapa jam kemudian, dengan tangan gemetar, Erika menatap batang tes yang ada di tangannya. 2 garis merah tertera dengan jelas, menandakan bahwa ia sedang hamil. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Kejutan itu langsung membanjiri dirinya. Ia merasa seperti tubuhnya tak bisa lagi menahan banyak perasaan sekaligus. Kebahagiaan yang seharusnya datang dengan kabar kehamilan itu seolah tidak ada. Dalam situasi normal, berita ini akan disambut dengan sukacita, dengan perasaan haru dan penuh harapan. Namun bagi Erika, perasaan itu tidak hadir.
Sebaliknya, perasaan sedih dan cemas memenuhi seluruh dirinya. Bagaimana bisa ia merasa bahagia jika segala sesuatu yang ia impikan bersama Arman kini telah hancur? Erika duduk di tepi tempat tidur, merenung dalam keheningan. Pandangannya kosong, terfokus pada bayangan masa depan yang suram dan penuh ketidakpastian. Kehamilan ini, yang seharusnya menjadi berkah dalam hidupnya, kini hanya menambah beban pikirannya. Bagaimana ia bisa membawa seorang anak ke dunia yang penuh dengan kebohongan dan penderitaan seperti ini? Di satu sisi Erika merasa bingung. Kehamilan ini adalah jawaban dari doa-doa yang telah lama ia panjatkan. Selama bertahun-tahun, ia dan Arman telah berusaha untuk mendapatkan anak, namun tak pernah berhasil. Kini, ketika akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan itu, keadaan di sekitar mereka begitu kacau. Hubungan mereka sudah retak, dan Arman, meskipun masih ada di dekatnya, terasa begitu jauh. Tak ada kebahagiaan yang ia rasakan. Yang ada hanya rasa takut dan kesedihan. Erika menyentuh perutnya, merasakan sebuah ikatan yang aneh, sebuah rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Di dalam dirinya, ada kehidupan baru yang berkembang, sesuatu yang tak bisa disangkal. Namun, bagaimana ia bisa membesarkan anak ini di tengah kegelapan yang melanda hidupnya? Bagaimana ia bisa memberi anak ini kehidupan yang layak, kehidupan yang penuh cinta, ketika dirinya sendiri terjebak dalam kebohongan dan penderitaan? Suatu malam, Erika duduk di ruang tamu sambil memikirkan semua ini. Arman baru saja pergi keluar untuk urusan bisnisnya, atau setidaknya itulah yang ia katakan. Namun, Erika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kepercayaan yang ia miliki padanya kini telah hilang, tergantikan oleh kecurigaan dan ketidakpastian. Kehamilan ini, yang semula ia harapkan sebagai tanda kebahagiaan, kini malah menjadi pengingat akan semua yang telah hancur. Arman tidak tahu apa yang ia rasakan, dan Erika merasa terlalu bingung untuk membicarakan hal ini dengan suaminya. Ia merasa terperangkap dalam perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia ingin merayakan kehamilan ini dan menyambutnya dengan penuh harapan. Tetapi di sisi lain, bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan Arman begitu besar, membuatnya sulit untuk merasakan kebahagiaan yang seharusnya. Erika berdiri dan berjalan menuju jendela. Ia menatap keluar, menyaksikan malam yang sunyi. Lampu-lampu, kota bersinar redup di kejauhan, seolah memberi kesan bahwa dunia ini terus bergerak meskipun dirinya merasa terhenti. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada anak ini? Apa yang akan terjadi pada masa depan kami? Lalu teringat di benaknya bahwa anak ini akan menjadi ikatan terakhir antara dia dan Arman. Namun, ikatan itu terasa rapuh, seperti tali yang hampir putus. Erika merasa khawatir. Apa yang akan terjadi pada anak ini jika ia terus tinggal dalam keluarga yang dipenuhi dengan kebohongan? Apa yang akan terjadi jika anak ini tumbuh besar di tengah-tengah ketegangan dan kebencian yang menguasai rumah tangga mereka? Dengan perlahan Erika meraih ponselnya dan memutuskan untuk menghubungi dokter kandungan yang sudah beberapa kali ia temui. Ia tahu bahwa kehamilan ini adalah momen yang harus dijaga, dan ia ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Namun, hatinya masih dipenuhi dengan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Kehamilan ini, yang seharusnya membawa kebahagiaan, justru membawa rasa takut dan kebingungan yang mendalam. Malam itu, ketika Arman pulang, Erika tidak langsung membicarakan tentang kehamilannya. Vilea Kumbis terlarut dalam pikirannya sendiri, mencoba mencari cara untuk menerima kenyataan baru dalam hidupnya. Ia tahu pada akhirnya ia harus menghadapi semua ini. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa duduk dalam keheningan, merenung, dan berharap bahwa suatu saat kebahagiaan akan kembali menghampirinya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Bisik Erika pada dirinya sendiri, merasakan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku hanya bisa menjalani hidup ini dengan apa adanya. Untuk diriku, dan untuk anak ini.
Namun meskipun segala kebingungannya, ada secercah harapan dalam hatinya. Harapan bahwa meskipun dunia ini gelap dan penuh dengan kegelapan, mungkin saja ada cahaya kecil yang bisa membimbingnya keluar dari semua ini. Suatu malam yang sunyi, Erika terbangun dari tidurnya, terkejut oleh suara pintu yang terbuka dengan keras. Ketika ia menoleh ke arah pintu, ia melihat Arman berdiri di sana, dengan wajah yang tak bisa lagi dikenali. Keringat mengucur di dahinya, matanya kosong, seakan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Pemandangan itu membuat Erika semakin bingung, namun yang lebih mengejutkan adalah kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. "Aku pergi," kata Arman pelan. Suara seraknya menggema di udara yang dingin. Erika tidak bisa berkata apa-apa. Selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia hanya bisa memandang suaminya, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Arman, yang sebelumnya tampak seperti suami yang penuh kasih, kini seolah telah berubah menjadi sosok asing. Tidak ada lagi kegembiraan di wajahnya. Tidak ada lagi senyum yang dulu selalu menghiasi setiap langkahnya. Semua yang ia lihat adalah kekosongan. "Apa maksudmu, Arman?" tanya Erika dengan suara gemetar. Ia berusaha keras menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Kamu akan pergi begitu saja." Arman menunduk, lalu mengangkat kepalanya dengan pandangan kosong. "Aku tidak bisa tinggal lagi, Erika. Aku tidak bisa melawan mereka. Semua ini sudah terlalu jauh." Erika merasa tubuhnya lemas. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan nada datar, membawa angin dingin yang menembus tulang. "Siapa yang kamu maksud dengan mereka?" Erika berusaha bertanya, namun ia sudah bisa menebak apa yang Arman maksud. Dedemit, para makhluk yang telah mengikat suaminya dalam perjanjian gelap. Arman menghela napas panjang. "Mereka yang telah memberiku segala yang aku miliki. Mereka yang menuntut harga yang harus kubayar. Aku tidak bisa lari dari mereka, Erika. Aku tidak bisa." Tanpa memberikan kesempatan bagi Erika untuk berbicara lebih banyak, Arman berbalik dan berjalan ke arah pintu. Saat ia hendak melangkah keluar, Erika berteriak, "Arman, jangan pergi. Kamu tidak bisa meninggalkan aku. Kita bisa selesaikan semuanya bersama." Namun Arman tidak berhenti. Langkahnya semakin menjauh dari Erika, dan seolah dunia ini semakin menutup dirinya dari segala yang telah ada. Dengan satu langkah terakhir, Arman meninggalkan rumah itu, meninggalkan Erika, dan meninggalkan segala impian yang mereka bangun bersama. Begitu pintu tertutup, Erika terdiam. Semua yang terjadi seakan terlalu berat untuk ia hadapi. Bagaimana bisa hidupnya hancur hanya dalam sekejap mata? Dengan tangan yang gemetar, Erika meraih ponsel di atas meja dan mencoba menghubungi Arman. Namun ia hanya mendapatkan jawaban berupa nada sibuk. Suaminya yang dulu selalu ada, kini bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi setelah kepergian Arman. Gangguan-gangguan yang sebelumnya terasa samar kini mulai menguat. Malam itu, setelah Arman pergi, rumah yang biasanya sunyi tiba-tiba dipenuhi dengan suara-suara aneh. Suara seperti bisikan yang datang dari dinding, langkah kaki yang terdengar meskipun tidak ada siapapun, dan hawa dingin yang meresap ke dalam tubuh. Erika merasa ketakutan. Ia mencoba untuk tidur, tetapi ketenangan yang biasa ia rasakan kini digantikan dengan kecemasan yang tak bisa dihilangkan. Pikirannya selalu terjebak dalam bayang-bayang tentang apa yang telah dilakukan Arman, dan kini tentang apa yang mungkin akan terjadi pada dirinya. Malam pertama setelah kepergian Arman, Erika merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Ia mendengar suara pintu yang terbuka dengan sendirinya, meskipun ia yakin sudah menutupnya rapat-rapat. Ia mendengar langkah kaki di lantai kayu, suara langkah berat yang seharusnya tidak ada. Erika terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berbaring kembali, tetapi suara itu datang lagi. Langkah itu semakin dekat. Tiba-tiba, dari dalam kamar, ada suara seorang wanita menangis.
Itu suara tangisan yang keras dan memilukan, seperti seorang ibu yang sedang meratap kehilangan anaknya. Erika terdiam, matanya terbelalak mendengar suara itu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin ia mencoba untuk tidak mendengar, semakin keras suara tangisan itu terdengar. Ketika ia keluar dari kamar, Erika menemukan ruang tamu yang penuh dengan bayang-bayang gelap. Bayang-bayang itu seakan bergerak mengikuti gerak-gerik Erika dengan langkah yang berat dan menyeramkan. Suara tertawa yang rendah dan mengerikan terdengar dari sudut ruangan, membuat Erika hampir tak bisa bergerak. Rasa takut mulai merayapi seluruh tubuhnya, menguasai pikirannya. Di luar rumah, hujan mulai turun deras. Petir menyambar-nyambar di langit seakan langit ikut marah dengan apa yang telah terjadi. Namun bagi Erika, petir itu seakan menambah kegelisahannya. Hujan itu bukan hanya menambah kegelapan, tetapi juga menambah kesendirian yang mengelilinginya. Ketika Erika menoleh ke belakang, ia melihat sosok bayangan yang bergerak cepat. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya sebuah bentuk hitam yang melayang di udara. Erika merasa seolah tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, namun suara itu tidak keluar. Semua organ tubuhnya seakan terhenti. "Tolong, siapa itu?" Erika berteriak dalam hati, namun suara itu tidak dapat keluar. Tiba-tiba sosok hitam itu melayang menuju Erika dengan kecepatan yang luar biasa. Ia merasa terhimpit seolah ada tangan yang menjambak rambutnya, menariknya ke dalam kegelapan. Erika terjerembab ke lantai, tubuhnya lemas. Sesuatu yang sangat dingin menyentuh wajahnya, dan ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di saat itulah suara langkah kaki terdengar lagi. Langkah itu semakin mendekat, tapi kali ini langkah itu berbeda. Erika tahu itu adalah suara langkah Arman, tetapi ini bukan Arman yang ia kenal. Suara langkah ini terasa berat, penuh dengan niat buruk. Dalam keheningan yang mencekam, Erika bisa mendengar bisikan di telinganya. Suara yang tidak asing namun sangat menakutkan. "Semua ini adalah akibat dari pilihanmu, Erika. Kamu tidak bisa lari dari kami." Dengan tubuh yang lemas, Erika bangun dan berlari menuju pintu depan. Namun pintu itu tiba-tiba terkunci sendiri. Dia mencoba menekan gagang pintu, tetapi tidak ada yang terjadi. Erika terduduk di lantai, merasa seluruh tubuhnya lelah. Tak ada tempat yang aman, Sejak saat itu, gangguan demi gangguan semakin intens. Setiap malam ada suara-suara aneh, dan setiap kali Erika keluar rumah, bayang-bayang itu mengikuti, mengintai, menunggu. Dedemit yang Arman panggil dengan perjanjian gelap itu tidak hanya mengincar dirinya tetapi juga mertua Erika. Mereka pun mulai merasakan teror yang sama. Setiap kali mereka datang ke rumah, mereka juga diselimuti dengan rasa takut. Benda-benda di rumah itu mulai bergerak dengan sendirinya, dan suara-suara menyeramkan seringkali terdengar, membuat mereka merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Erika tidak tahu harus bagaimana lagi. Hanya ada satu hal yang ia yakini. Arman telah mengikatnya dalam dunia gelap yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, hujan turun begitu deras, seolah langit ikut menangisi nasib yang menimpa Erika. Di luar rumah, suara gemuruh petir saling bersahutan. Sementara di dalam rumah, Erika duduk termenung di kursi tua di ruang tamu yang sunyi. Wajahnya memucat, dan pikirannya berkecamuk berputar-putar dalam kebingungannya. Setiap malam, gangguan dari dunia gelap itu semakin intens. Semua rasa takut yang sebelumnya dipendam dalam hati kini muncul ke permukaan, menggerogoti ketenangannya. Tetapi ada satu hal yang lebih besar dari ketakutannya, kehamilannya. Sudah beberapa bulan berlalu sejak suaminya pergi begitu saja. Arman, pria yang dulu begitu ia cintai, kini hanyalah kenangan yang terbalut dengan luka dan penderitaan. Erika tidak tahu lagi apakah ia masih bisa berharap. Di tengah segala penderitaan yang menimpanya, kabar buruk lainnya datang. Kabar yang seperti halilintar yang menyambar. Suami Erika dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Di luar perkiraannya, kabar itu datang begitu cepat, tanpa memberi ruang bagi perasaan siap.
Arman, yang dulu begitu sukses dan kaya raya, kini tak lagi ada di dunia ini. Kecelakaan yang menimpa Arman terjadi di tengah usaha yang semakin terpuruk. Bisnis yang selama ini ia bangun dengan bantuan dunia gelap itu akhirnya jatuh dengan cepat. Setiap properti yang ia miliki, setiap toko yang sukses, kini tidak ada lagi. Semuanya hancur, terkikis habis dalam waktu yang singkat. Erika tidak tahu harus merespons kabar itu seperti apa. Ada rasa lega, namun juga ada rasa sakit yang menganga. Suami yang selama ini ia cintai telah meninggalkan dunia ini, tetapi ia juga tahu bahwa Arman telah berbuat sesuatu yang tidak bisa ia maafkan. Usaha yang dulu membawa mereka berdua ke puncak kesuksesan, kini hanya meninggalkan kehancuran dan penderitaan. Tidak ada kebahagiaan yang bisa ia raih dari perasaan ini. Dari surat-surat yang ditinggalkan, Erika mengetahui betapa dalamnya Arman terjerat dalam dunia hitam yang telah ia pilih. Semua yang dimilikinya, rumah, mobil, harta, dan kemewahan, ternyata hanyalah hasil dari perjanjian gelap dengan Dedemit. Usahanya yang tersebar di berbagai tempat, dari toko-toko hingga restoran, semuanya adalah bagian dari harga yang harus ia bayar kepada makhluk-makhluk itu. Dalam satu malam, Arman yang dulu gagah kini menjadi seonggok tubuh tanpa nyawa. Bisnis yang dulu berkembang pesat kini hancur lebur. Namun, di balik semua penderitaan yang ditinggalkan, ada satu keajaiban yang masih menyelimuti hidup Erika, kehamilannya. Setelah semua cobaan itu, setelah serangkaian tragedi yang menimpanya, ia akhirnya menemukan dirinya hamil. Kehamilan ini datang sebagai sebuah cahaya di tengah kegelapan, meskipun bukan tanpa beban. Di saat yang sama, Erika merasa bingung dan cemas takut akan apa yang akan datang pada bayinya kelak. Ia tidak tahu apakah anak ini akan menjadi tanda kebahagiaan, ataukah justru sebuah kutukan yang mengikuti jejak kelam orang tuanya. Hari-hari berlalu dengan berat. Erika mencoba untuk menerima kenyataan bahwa suaminya sudah tiada. Ia berusaha keras untuk tetap tegar, meski setiap hari terasa lebih sulit daripada sebelumnya. Dengan uang yang sudah hampir habis dan hanya tinggal sedikit, Erika memutuskan untuk kembali ke kehidupan sederhana yang pernah ia jalani sebelum menikah dengan Arman. Rumah mereka yang dulu megah kini hanya sebuah kenangan yang sulit ia lupakan. Ia memilih untuk pindah ke rumah kecil di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan yang dulu mengelilinginya. Kehamilan membuat Erika lebih peka terhadap perasaan dan keadaan di sekitarnya. Setiap malam, meski ia merasa kesepian, ia tetap berbicara dengan janin yang ada di dalam perutnya. Ia berharap agar anak ini tidak mewarisi dosa dan kutukan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Erika berdoa, berharap agar anak ini tumbuh dengan baik, terlepas dari kegelapan yang pernah melingkupi hidupnya. Setiap kali ia merasakan gerakan bayi dalam perutnya, ia merasa seolah ada harapan baru yang tumbuh, walau kecil. Hari-hari yang sepi itu diisi dengan berbagai rutinitas sederhana. Erika mulai bekerja di sebuah toko kelontong kecil milik tetangga. Walaupun penghasilannya jauh dari kata cukup, tetapi setidaknya ia merasa lebih tenang. Di tengah kesulitan itu, ia merasa bahwa hidupnya kini sedikit lebih ringan, meski beban di hatinya masih terasa berat. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi dunia bisnis yang gemerlap, yang ada hanyalah dirinya dan bayi yang ia kandung. Mertua Erika, yang sebelumnya sangat terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi pada anak mereka, kini mulai mendekati Erika kembali. Mereka datang untuk membantu meskipun hanya sedikit yang bisa mereka lakukan. Mereka tahu bahwa segala yang terjadi tidak dapat diputar kembali. Namun mereka tetap berusaha untuk memberikan dukungan kepada menantu mereka. Mertua Erika tidak pernah membicarakan perjanjian gelap yang telah dibuat oleh anak mereka, karena mereka tahu itu adalah rahasia yang membawa kehancuran. Namun, meskipun segala sesuatu yang terjadi telah mengubah hidupnya, Erika tetap merasa bahwa ia tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Kenangan tentang Arman, tentang dunia yang pernah mereka ciptakan bersama masih membayang di pikirannya.
Ia tidak bisa melupakan betapa suaminya dulu sangat mencintainya. Tetapi ia juga tidak bisa menghapus kenyataan bahwa suaminya telah membawa malapetaka dalam hidupnya. Kehidupan sederhana yang dijalaninya kini memberi Erika banyak waktu untuk merenung. Setiap kali ia melihat matahari terbenam, ia merasa ada kedamaian yang datang perlahan. Seperti matahari yang tenggelam, ia menyadari bahwa segala sesuatu harus berakhir. Masa lalu yang gelap meskipun menyakitkan harus diterima. Erika menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula, tetapi ia bertekad untuk menjalani hidup ini dengan penuh harapan. Suatu hari, setelah berbulan-bulan berjuang, dengan perasaan dan keadaan yang sulit, Erika merasakan kontraksi pertamanya. Di rumah kecilnya, di tengah keheningan malam, ia menatap langit yang cerah dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa meskipun segala cobaan dan kesulitan datang silih berganti, kehidupan baru yang ia tunggu-tunggu akhirnya akan tiba. Dengan rasa cemas namun penuh kebahagiaan, Erika melangkah keluar menuju perjalanan baru dalam hidupnya. Satu babak kehidupan sudah berakhir, Arman sudah pergi, usahanya hancur, dan masa lalu gelap yang mengikutinya sudah tak dapat diubah lagi. Namun, kini ia tahu bahwa di hadapannya ada kesempatan untuk memulai kembali. Sebuah kehidupan baru yang lahir dari rahimnya, sebuah harapan yang tidak akan pernah padam. Erika menatap masa depan dengan mata penuh keyakinan. Dunia baru menunggunya, dan ia siap menghadapinya.